Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2851. Sehubungan dengan kemarahan Zuyan dan yang lainnya, Ye Yuan juga tidak menganggapnya serius. Dia tidak mengenal orang-orang ini sejak awal. Tidak perlu terlalu memperhatikan perasaan mereka. Setelah Zuyan orang-orang ini pergi, Ye Yuan segera pergi ke perpustakaan kitab suci dan mulai menelusuri catatan alkimia Sekte Pengobatan Ekstrim. Sekte Pengobatan Ekstrim berfokus pada alkimia, kitab suci mereka sangat banyak. Bisa dikatakan cukup untuk memenuhi rumah hingga ke langit-langit. Perpustakaan kitab suci Sekte Pengobatan Ekstrim dibagi menjadi ilmu bela diri dan alkimia. Dan perpustakaan kitab suci alkimia setinggi 7 lantai. Tentu saja, memasuki lantai yang berbeda memerlukan izin yang berbeda. Sebagai murid Zuo Chen, otoritas Ye Yuan secara alami sangat besar dan bisa langsung naik ke lantai 6. Sedangkan untuk perpustakaan kitab suci, keterbatasan Sekte Pengobatan Ekstrim tidak terlalu besar. Alkimia Dao berbeda dari Dao bela diri. Ini bukan tentang memberi seseorang sebuah buku rahasia, dan kemudian dia bisa naik ke surga dalam satu langkah. Hal-hal yang dicatat dalam ilmu alkimia klasik juga sangat berbeda dengan hal-hal yang dicatat dalam seni bela diri klasik. Beberapa hal yang mendalam, meskipun seseorang melihatnya, dia mungkin tidak dapat memahaminya juga. Hanya dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit seseorang dapat beralih dari yang mudah ke yang sulit dan rumit, mencapai puncak. Namun tidak memiliki banyak keterbatasan bukan berarti tidak ada batasan. Klasik tingkat ketujuh, itulah dasar dari Sekte Pengobatan Ekstrim. Hanya mereka yang memiliki otoritas tertinggi yang dapat menelusurinya. Setelah Ye Yuan memasuki perpustakaan kitab suci, dia tidak berhenti di tingkat terendah tetapi langsung naik ke tingkat ke-6. Ye Yuan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai tingkat yang sangat tinggi. Yang dia butuhkan sekarang adalah secerca inspirasi untuk menerobos belenggu ini. Buku-buku klasik biasa dapat mengkonsolidasikan fondasinya, tetapi hal itu tidak dapat memberikan manfaat apapun. Karena itu, dia langsung menuju lantai 6. Alkimia klasik tidak seperti seni bela diri klasik, yang diklasifikasikan ke dalam level. Sama seperti buku panduan ilustrasi 100 herbal, bisa dikatakan ini hanyalah daftar beberapa obat surgawi. Tapi betapa berharganya itu cukup untuk menempatkannya di tingkat ke-7. Di tingkat ke-6, tentu saja ada beberapa catatan yang Ye Yuan tidak bisa mengerti. Tapi, dia memahami sebagian besarnya. Itu karena ranah yang telah dia capai. Di atas tingkat yang sangat dalam, itu bahkan lebih kabur dan tidak penting. Rekor tingkat itu sangat berharga dan secara alami akan ditempatkan di tingkat ke-7. Tentu saja, Ye Yuan tahu bahwa ada buku-buku tingkat tinggi yang ditempatkan di Paviliun Cahaya Ekstrim. Di tempat itu, hanya para tetua paviliun-paviliun cahaya ekstrim yang memiliki kualifikasi untuk menelusurinya. Namun, buku-buku itu masih terlalu jauh bagi Ye Yuan. Tentu saja tidak perlu mempertimbangkannya untuk saat ini. Di tingkat ke-6, tidak banyak orang yang membaca kitab klasik. Itu pada dasarnya adalah beberapa pusat kekuatan alam kaisar. Saat Ye Yuan memasuki pintu itu langsung menarik perhatian. Bukan karena tidak ada alkemis surgawi kelas 5 yang bisa naik ke lantai 6. Lu Daoyi memiliki kualifikasi ini. Tapi, bahkan Lu Daoyi pun tidak akan naik ke tingkat ke-6 juga. Catatan alkimia di sini tidak cocok untuknya. Oleh karena itu, ketika melihat surga berdaulat suci muncul, para pusat kekuatan alam kaisar ini sangat terkejut. Ye Yuan mengabaikan tatapan orang-orang ini, langsung menuju rak buku dan mulai menelusurinya. Segala jenis slip giok ditempatkan di rak buku. Di sebelah slip giok, ada nama dan profil catatan, yang sekilas terlihat jelas. Ye Yuan melirik sekilas dan dengan santai mengambil penjelasan rincin pil surgawi tingkat mendalam, dan mulai membaca. Anak muda, tidak baik melampaui jangkauanmu. Pil surgawi tingkat mendalam adalah alam yang saat ini tidak dapat kamu sentuh. Lebih baik meletakkan fondasinya dengan jujur. Itu cara yang benar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Ye Yuan. Saat menoleh untuk melihat, itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Ye Yuan membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak kepada leluhur atas ajaranmu." Murid ini mengerti. Meski dia berkata begitu, Ye Yuan tidak berniat pergi. Kekuatan lelaki tua berjubah hitam ini sungguh tak terduga. Ye Yuan tidak bisa melihatnya. Kemungkinan besar, dia telah mencapai alam surga Kaisar Sakra.
Oleh karena itu, Ye Yuan memanggilnya leluhur. Orang tua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan berkata, "Nak, apakah kamu menutup telinga terhadap kata-kata kursi ini?" Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa berkata dengan jujur, "Leluhur, murid ini datang ke sini untuk menerobos ke tingkat yang sangat tinggi." Saat hal ini dikatakan, banyak alam kaisar langsung tertawa terbahak-bahak. Surga penguasa suci yang sangat kecil mengatakan bahwa dia ingin menerobos ke tingkat yang mendalam sungguh lucu. Mereka semua, orang-orang ini, telah mencapai alam kaisar dan belum menembus tingkat yang mendalam. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan apapun. Tapi saat dia mengatakan ini, lelaki tua berjubah hitam itu mendengus dingin dan berkata, "Kamu tidak hanya melampaui jangkauanmu, kamu bahkan sangat sombong dan angkuh. Siapa gurumu?" Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa berkata, "Guruku adalah Zuo Chen." Orang tua berjubah hitam itu mendengus dingin dan berkata, "Apakah Zuo Chen bocah nakal itu memiliki mata tetapi tidak bisa melihat? Bagaimana dia bisa menerima bocah bodoh seperti itu menjadi muridnya? Pergilah ke tempat yang seharusnya kamu tuju. Jangan ganggu bacaan orang lain di sini." Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, "Leluhur, aku di sini hanya untuk membaca, aku tidak mengganggu orang lain. Kaulah yang mengganggu yang lain." Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Anak laki-laki ini sangat sombong. Apakah dia tidak tahu siapa orang di depannya ini? Bahkan jika dia tidak mengetahuinya, berani menyebut Zuo Chen, bocah itu, dan bahkan mengatakan bahwa dia memiliki mata tetapi tidak dapat melihat, mungkinkah dia adalah orang biasa? Kamu sebenarnya berani bicara seperti ini? Orang tua berjubah hitam itu tertawa dingin saat mendengar itu. Dia berkata, "Hahaha, bagus sekali. Bahkan jika Zuo Chen bocah nakal itu ada di depan kursi ini, dia juga tidak akan berani berbicara seperti itu. Anak muda, kamu benar-benar punya banyak nyali." Ye Yuan tidak berkata dengan patuh atau angkuh, murid ini hanya mengatakan yang sebenarnya. Murid ini berhak memasuki tingkat ke-6, aku secara alami memiliki hak untuk membaca di sini. Bahkan jika masalah ini sampai ke Master Sekte di sana, aku juga tidak salah. Leluhur, kamu tidak punya wewenang untuk membuatku pergi. Jika leluhur, kamu, bersikeras agar murid ini pergi, maka aku hanya bisa pergi ke aula penegakan hukum untuk mengatasi keluhanku. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu sudah hitam seperti dasar pot. Bocah ini sebenarnya membawa-bawa aula penegakan hukum untuk menekannya. Dia menyuruhnya pergi demi kebaikannya sendiri. Bocah ini tidak hanya tidak menghargai kebaikannya, tapi dia juga bahkan mempermainkannya. Jika masalah ini benar-benar berakhir di aula penegakan hukum di sana, dia benar-benar tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Dengan identitas Ye Yuan, dia memang memenuhi syarat untuk membaca catatan di sini. Dia adalah manajer perpustakaan kitab suci alkimia. Jika dia benar-benar mengusir Ye Yuan, itu adalah salahnya. Aula penegakan hukum akan mempermalukannya. Dia, seorang tokoh dikdaya Kaisar Sakra Surga, justru mempersulit surga penguasa suci. Hal ini tidak dapat dibenarkan apapun yang terjadi. Hah, bagus, sangat bagus. Kursi ini ingin melihat bagaimana kamu menerobos ke ranah kelas mendalam. Namamu Ye Yuan kan? Kursi ini telah mengingatmu. Nanti, kursi ini akan menanyakan Zuo Chen bocah nakal itu bagaimana dia mengajar murid. Orang tua berjubah hitam itu menjentikkan lengan bajunya dan pergi, meninggalkan kelompok pusat kekuatan alam kaisar yang tercengang. Anak ini terlalu luar biasa untuk benar-benar menembak jatuh Penatua Fan Li sampai dia tidak bisa berkata-kata. Sungguh menakjubkan. Aku pikir dia sedang mendekati kematian. Penatua Fan Li adalah saudara magang senior Master Sekte, senioritasnya sudah sangat tua. Anak ini menyinggung perasaannya. Bahkan paman bela diri Zuo Chen juga tidak bisa melindunginya. Hahaha, sebenarnya, aku juga sangat ingin melihat bagaimana anak laki-laki ini menerobos ke ranah kelas mendalam. Ye Yuan secara alami tahu bahwa Fan Li melakukannya demi kebaikannya sendiri, tetapi dia mengatakan yang sebenarnya dan pihak lain tidak mempercayainya dan bahkan ingin mengusirnya. Terkadang, orang jenius tidak berdaya. Karena kamu ingin melihat, maka aku akan membiarkanmu melihat. Ye Yuan juga tidak berpikir terlalu banyak, kesadaran ilahi tenggelam ke dalam batu giok dan mulai membaca dengan cermat. Tak lama kemudian, masalah Ye Yuan yang tidak berani menerima tantangan Lu Daoyi, namun terlalu keras kepala untuk mengakui kekalahan, diketahui oleh seluruh sekte. Awalnya, surga berdaulat suci yang sangat kecil tentu saja tidak akan menarik perhatian orang.
Tapi keributan yang terjadi saat Ye Yuan memasuki sekte itu terlalu besar. Sekalipun dia tidak ingin menarik perhatian, dia tidak bisa. Masalah ini terus bergejolak. Segera, garis keturunan Zuo Chen menjadi bahan tertawaan seluruh sekte. Ketika ketua sekte memberi perintah secara pribadi, tentu tidak akan ada orang yang mengira itu adalah wajah Ye Yuan. Oleh karena itu, sebagian besar orang merasa bahwa Zuo Chen berpihak pada Ye Yuan. Sekarang, siapa yang dia lindungi sebenarnya adalah pengecut seperti ini. Bukankah itu hanya lelucon? Di sisi lain, perkataan besar Lu Daoyi juga menyebar ke seluruh sekte pengobatan ekstrim dengan cepat, mengejutkan semua orang. Keluarnya Lu Daoyi yang mendominasi dari pengasingan dapat dikatakan telah menjadi jarum ilahi yang menstabilkan lautan dari faksi konservatif. Meskipun dia hanya seorang alkemis surgawi kelas 5, pencapaian pertarungannya sudah mendekati jenius nomor 1, Zhou Pinespring. Hal ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa cara faksi konservatif dalam melakukan sesuatu adalah benar. Jika mereka bisa mengembangkan alam hegemon lain di belakang, hal itu pasti akan berdampak besar pada perang ini. Di puncak Tiansong, Qin San berkata sambil tertawa keras, "Bagus. Murid yang baik, guru memang tidak salah menilaimu. Kali ini, kamu benar-benar mendapatkan muka dari guru." 2 hari ini, dia benar-benar sedang berada di puncak kesuksesan, menjadi pusat perhatian. Bahkan ketika beberapa kaisar sakra surga melihatnya, mereka juga menyambutnya dengan hangat dengan wajah tersenyum. Lu Daoyi tersenyum dan berkata, "Guru, hal yang menakjubkan masih ada di belakang. Mulai besok dan seterusnya, aku akan menantang alkemis surgawi kelas 6 sekte ini. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku, Lu Daoyi, adalah jenius nomor 1 setelah leluhur Pinespring. Aku ingin semua orang tahu bahwa pendapat guru adalah yang benar." Di hari berikutnya, aku kalah. Seorang alkemis surgawi kelas 6 berkata dengan sedih. Detik berikutnya, seluruh penonton terkejut. Ini sudah menjadi kemenangan ke-18 berturut-turut. Ya ampun, Lu Daoyi ini akan menantang surga. Alkemis surgawi kelas 6 hampir tersapu olehnya. Kekuatannya benar-benar tidak bisa dibayangkan. Mungkin dia benar-benar bisa mengejar jejak leluhur Pinespring. Cukup dekat, Kaisar Qin San benar-benar menerima murid yang baik. Ngomong-ngomong, Kaisar Qin San setara dengan Kaisar Zuo Chen sejak awal. Tapi sekarang, kesenjangannya semakin lebar. Kedua murid ini sungguh, yang satu di langit dan yang lainnya di tanah. Selama setengah bulan berturut-turut, Lu Daoyi memenangkan 18 pertandingan berturut-turut, mengejutkan seluruh sekte. Meninggalkan pengasingan kali ini, Lu Daoyi mendominasi hingga ekstrim, dan dia benar-benar bertarung di seluruh sekte pengobatan ekstrim dan tak tertandingi. Ke-18 orang ini semuanya adalah eksistensi yang melampaui masa di antara alkemis surgawi kelas 6. Lu Daoyi mampu memenangkan semua pertempuran, dia benar-benar sangat kuat. Bahkan jika dibandingkan dengan Zhou Pinespring saat itu, jaraknya juga tidak jauh. Saat itu, Zhou Pinespring benar-benar menyapu bersih kelas 6 ketika dia berada di puncak kelas 5. Sebaliknya, musuh lama Kaisar Qin San, murid Kaisar Zuo Chen, Ye Yuan, sangat kekurangan. Seorang ibu mengandalkan putranya untuk menjadi bangsawan, sementara seorang guru mengandalkan muridnya untuk menjadi bangsawan. Jika seseorang bisa memunculkan pusat kekuatan alam hegemon, itu pasti akan menjadi sangat mulia. Hei, apa kalian dengar? Murid baru yang diterima dari paman bela diri Zuo Chen, Ye Yuan, memasuki perpustakaan kitab suci dan mengumumkan bahwa dia akan menerobos ke tingkat yang mendalam. Paman bela diri Fan Li mendesaknya dengan niat baik, dan dia bahkan menembak jatuh paman bela diri Fan Li. Itu benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Masih ada hal seperti itu. Hahaha, murid-murid di bawah bimbingan paman bela diri Zuo Chen jika dibandingkan dengan paman bela diri Qin San selalu lebih kuat. Jika bukan karena kematian kakak magang senior Meng Yutian dalam pertempuran, garis keturunan mereka akan dengan kuat menekan garis keturunan Qin San. Tapi sekarang, mereka benar-benar kehilangan muka sampai ke rumah nenek mereka. Bukan begitu, ketika Ye Yuan memasuki perpustakaan kitab suci, dia langsung naik ke tingkat ke-6. Itu benar-benar kesombongan maksimal. Alkemis surgawi kelas 5 melangkah ke alam kelas mendalam, jika itu benar-benar bisa dilakukan, itu akan sangat mengejutkan seluruh surga lengkap giok cerah besar. Hahaha, lucu sekali. Anak laki-laki itu juga menarik. Berbicara tentang Ye Yuan, semua orang tertawa.
Karena hubungan Qin San dan Zuo Chen, Lu Daoyi secara alami akan digunakan sebagai perbandingan juga. Tidak membandingkan masih baik-baik saja, tetapi jika dibandingkan, perbedaannya terlalu besar. Yang satu seperti matahari di langit, sangat mempesona. Yang lainnya seperti debu di bawah kaki seseorang, suram dan redup. Terutama kepribadian Ye Yuan, itulah yang paling banyak dikecam orang. Membesar-besarkan dirinya sendiri dengan mengorbankan dirinya sendiri dan menikmatinya, dia menjadi bahan tertawaan semua orang. Di seluruh dunia ini, kemungkinan besar selain dirinya, tidak ada lagi orang yang memiliki rasa superioritas seperti ini. Besok, aku akan menantang kakak magang senior Wang Ji. Pada saat itu, semua saudara magang senior mohon hadir dan dukung. Lu Daoyi mengamati sekeliling dan berkata dengan keras. Dengan ini semakin mengejutkan semua orang. Dia sebenarnya akan menantang Wang Ji. Menakjubkan, Wang Ji adalah murid leluhur Pei Zhen, dia pasti bisa masuk peringkat 10 besar di kelas 6. Sepertinya Lu Daoyi masih memiliki sisa tenaga. Dengan ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sebelumnya, yang ditantang Lu Daoyi adalah semua murid alkemis surgawi kelas 8. Tetapi beberapa alkemis surgawi kelas 9 juga memiliki murid kelas 6. Tentu saja, penglihatan para alkemis surgawi kelas 9 lebih pemilih. Murid kelas 6 yang mereka terima secara alami lebih kuat. Wang Ji adalah salah satunya. Tantangan Lu Daoyi memicu gelombang yang semakin besar di sekte tersebut. Bahkan beberapa pusat kekuatan veteran Kaisar Sakra Surga sudah mulai memperhatikan. Setelah kekuatan yang ditunjukkan Lu Daoyi mencapai tingkat tertentu, Qin San kekuatan kecil ini secara alami tidak akan mampu menampungnya lagi. Pada saat itu, para alkemis surgawi kelas 9 itu akan tergerak juga. Mengenai gangguan yang terjadi di dunia luar, Ye Yuan sama sekali tidak mengerti. Beberapa hari ini, dia telah tenggelam dalam lautan alkimia Dao selama ini, tidak mampu melepaskan diri. Sekte pengobatan ekstrim memang pantas menjadi sekte alkimia nomor 1, ilmu di tingkat ke-6 benar-benar sangat luas. Dibandingkan dengan istana labirin ilahi yang tidak lengkap, catatan alkimia di sini jelas lebih komprehensif dan lengkap. Selain itu, pusat kekuatan tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dalam sejarah sekte pengobatan ekstrim sebelumnya. Catatan tulisan tangan mereka juga disimpan di perpustakaan kitab suci. Ini adalah aset berharga. Ye Yuan bahkan bisa merasakan dengan jelas bahwa dia semakin dekat dengan ranah kelas mendalam. Hanya saja seluruh keseriusannya berpura-pura terlihat menonjol di mata orang lain. Apapun yang terjadi, nilai yang sangat mendalam tidak dapat dicapai dalam 1 atau 2 hari. Berpura-pura saja, lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Kakak magang senior, kudengar kamu ditembak jatuh oleh seorang junior baru-baru ini dan bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Yang berbicara adalah saudara magang junior Fan Li, Miao Chuan, dan dia juga saudara magang junior Song Qingyang. Dia lebih dekat dengan Fan Li. Mendengar bahwa dia kempes, dia secara khusus datang menemuinya. Wajah Fan Li hitam seperti dasar pot, dan dia berkata dengan suara serius, para junior sekarang tidak tahu bagaimana terlalu menghargai kebaikan. Aku melihat kekuatannya sangat kecil, jadi aku memintanya untuk mengkonsolidasikan fondasinya dan berhati-hati agar tidak melampaui genggamannya. Pada akhirnya, dia menggunakan aula penegakan hukum untuk menekanku. Hahaha, saat ini aku sangat menantikan bagaimana dia menerobos ke tingkat yang mendalam. Miao Chuan tersenyum dan berkata, saudara magang senior, yakinlah. Setelah anak laki-laki ini keluar, saudara magang junior ini pasti akan melampiaskan amarahmu. Tidak ada masalah yang tidak bisa dicari oleh aula penegakan hukumku. Miao Chuan adalah pelindung besar aula penegakan hukum. Kekuatannya tentu saja tidak bisa dianggap remeh. Pandangan aula penegakan hukum adalah adil. Tidak peduli siapa yang terlibat, pendekatan ini harus dilakukan secara tidak memihak kepada semua orang. Namun otoritas aula penegakan hukum juga sangat besar. Jika mereka benar-benar ingin menggunakan aturan sekte untuk mencari masalah, tidak banyak yang bisa menghindarinya. Fan Li mengangguk dan berkata, aku serahkan masalah ini padamu. Kakak magang senior, aku telah hidup sampai usia lanjut. Namun, aku belum pernah melihat junior sombong seperti itu sebelumnya. Seorang alkemis surgawi kelas 5 juga ingin melangkah ke ranah tingkat mendalam. Jika dia benar-benar menerobos, aku akan membuat mulutku berantakan. Suaranya belum memudar ketika ekspresi Fan Li dan Miao Chuan tiba-tiba berubah. Di dalam perpustakaan kitab suci, gelombang yang dalam dan tidak dapat dipahami turun dengan tenang. Ini
Apakah seseorang berhasil menembus tingkat yang mendalam? Bukan, anak itu kan, kata Miao Chuan. Mustahil, ini pasti ada orang lain yang menerobos. Saat ini di tingkat ke-6, ada beberapa yang terjebak di hambatan kelas mendalam. Fan Li langsung menyangkalnya. Alkemis surgawi kelas 5 mencapai tingkat yang mendalam, bagaimana ini mungkin? Bukankah itu berarti Ye Yuan bahkan lebih mengerikan daripada leluhur Pinespring? Hal seperti ini sangat mustahil terjadi. Sosok kedua orang itu muncul di lantai 6 pada saat pertama. Sesaat kemudian, ekspresi kedua orang itu sungguh menakjubkan. Itu benar-benar dia. Ini, bagaimana ini mungkin? Ranah kelas 5 menerobos ke tingkat yang mendalam. Anak laki-laki ini benar-benar mengerikan. Fan Li mengajukan serangkaian pertanyaan untuk menyembunyikan keterkejutannya saat ini. Tapi itu tidak bisa disembunyikan. Adegan ini sungguh terlalu mengejutkan. Seluruh perpustakaan kitab suci menjadi gempar. Dia benar-benar berhasil menerobos. Ternyata dia tidak sesumbar. Dia sungguh luar biasa. Alam kelas 5 menerobos ke tingkat yang mendalam, dia bahkan lebih mengerikan daripada leluhur Pinespring. Kita mengejeknya selama setengah bulan. Setelah sekian lama, kitalah yang paling bodoh. Tingkat sejati yang memasuki tingkat mendalam adalah lompatan besar. Sama seperti putra suci Chang Yongning saat itu, dia telah lama melangkah ke ranah tingkat sejati di stratum surgawi luhur besar. Bakatnya secara alami jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan murid-murid sekte pengobatan ekstrim. Di sekte pengobatan ekstrim, untuk menjadi seorang ahli, memasuki tingkat sejati adalah persyaratan paling mendasar. Tetapi hanya sedikit yang naik ke tingkat mendalam dari tingkat sejati. Sebagian besar alkemis surgawi hampir tidak berhasil naik ke tingkat mendalam ketika mereka berada di alam kelas 8. Bahkan ada beberapa yang tidak bisa menembus tingkat mendalam sama sekali. Mereka yang berhasil menembus tingkat mendalam di alam kelas 7 semuanya adalah jenius yang tiada taranya. Mampu naik ke tingkat mendalam di tahap awal kelas 7, mereka semua adalah jenius di antara para jenius, target perawatan berat oleh sekte tersebut. Jenius seperti ini memiliki kemungkinan untuk mencapai puncak kelas 9 di masa depan. Alam kelas 6 mencapai tingkat yang sangat dalam, selain Zhou Pinespring, tidak banyak dari mereka yang dapat ditemukan. Tujuan utama Ludaoyi hanyalah untuk melangkah ke ranah kelas mendalam sebelum kelas 7. Dari sini terlihat betapa sulitnya tingkat sejati untuk memasuki tingkat mendalam. Adapun ahli tingkat mendalam tingkat 5, itu tidak pernah terdengar. Tapi hari ini, hal itu muncul. Tingkat mendalam adalah sejenis tingkat pil surgawi, dan juga semacam alam. Mencapai tingkat yang mendalam menunjukkan bahwa pemahaman seseorang tentang alkimia Dao sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan orang tersebut memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam dunia kekacauan yang bersifat sementara dan fana, Tuan Surgawi. Ye Yuan saat ini sudah memasuki kondisi melupakan diri sendiri, sehingga aturan alkimia Dao menyerangnya. Mengambil langkah ini hanyalah masalah saja. Tapi pengejaran Ye Yuan jauh melampaui tingkat mendalam. Alam bunga bermekaran di gunung awan dengan satu pikiran telah memperluas wawasan Ye Yuan, membuka jendela lain untuknya. Dia masih membaca buku itu, masih tenggelam dalam Dao. Adapun ketika dia menerobos, dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia masih tenggelam dalam pengetahuan tentang Sleep Giok, tetapi sekte pengobatan ekstrim sudah lama meledak. Berita ini seperti bunga yang mekar dengan satu pikiran, langsung menyapu seluruh sekte. Adapun berita pemukulan Lu Daoyi terhadap Wang Ji langsung tenggelam. Semua 19 pertempuran, semua kemenangan. Lebih dari separuh alam kelas 6 disapu olehnya. Momentum mengesankan yang diciptakan Lu Daoyi selama lebih dari setengah bulan langsung dihancurkan oleh terobosan Ye Yuan. Meskipun aku mencemoohnya, dia mati karena aku. Masalah ini benar-benar merupakan pukulan tingkat dimensional. Dia dan Lu Daoyi awalnya tidak berada dalam dimensi yang sama. Sehubungan dengan tindakan Lu Daoyi dan tantangannya, Ye Yuan tidak memperhatikannya sama sekali. Tapi terobosan Ye Yuan telah benar-benar menghancurkan pusat perhatiannya tanpa ampun sedikit pun. Pada saat ini, sudah tidak ada seorang pun yang mau pergi dan memperhatikan murid jenius yang memandang Zhou Pinespring sebagai tujuannya. Itu karena sudah ada seorang jenius yang benar-benar melampaui Zhou Pinespring. Pencapaian Ye Yuan tidaklah sedikit, dia sudah melampaui segalanya. Sebelum ini, rekor sekte pengobatan ekstrim memasuki tingkat yang sangat tinggi di puncak kelas 6. Tapi sekarang, Ye Yuan langsung memperbarui rekor ini ke kelas 5. Meningkatkannya dengan ranah besar penuh. Kamu jenius. Hahaha, pergi ke salah satu sudut dan mainkan.
Di mata para jenius sejati, yang ada hanyalah melampaui, dan tidak mengejar. Di mata Ye Yuan, tidak ada lawan sama sekali. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan menyia-nyiakan energinya dan bersaing dalam alkimia dengan Lu Daoyi juga. Ketika garis keturunan Qin San mendengar berita ini, semua orang ketakutan selama 1/4 jam penuh. Ye Yuan, badut pelompat ini, sudah lama tersingkir dari pikiran mereka. Di mata mereka, Ye Yuan bukanlah lawan. Lawan mereka adalah Zuo Chen. Memberi pukulan pada Ye Yuan hanya untuk membuat Zuo Chen terlihat buruk. Itu saja, itu tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Tapi orang lemah tanpa rasa keberadaan sedikit pun di mata mereka menjadi mutiara paling mempesona di pegunungan kemenangan timur. Kontras seperti ini membuat mereka putus asa. Terutama Lu Daoyi. Oh, kalau begitu, lalu tunggu apa lagi di sini? Kamu bisa pergi. Pergi, aku tidak akan bersaing denganmu. Karena tidak ada artinya sama sekali. Terserah kamu. Nada suara Ye Yuan yang tenang dan santai sepertinya masih bergema di telinganya. Kedengarannya sangat konyol saat itu. Tapi sekarang, mereka akhirnya mengerti bahwa itu bukanlah sikap sombong dan bukan sikap keras kepala yang bertahan, tapi bahwa dia sama sekali tidak memperlakukannya sebagai lawan. Pada saat ini, ketika Lu Daoyi mengingat setengah bulan yang lalu, mata Ye Yuan seolah-olah tidak melihatnya sama sekali. Dia, jenius tak tertandingi setelah Zhou Pinespring, langsung diabaikan. Orang yang mengabaikannya adalah seorang pemula, yang wilayah kekuasaannya bahkan lebih rendah dari miliknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Daoyi bergumam pelan, jelas tidak bisa menerima hasil ini. Namun kabar ini sudah terkonfirmasi. Terlebih lagi, leluhur Fan Li dari perpustakaan kitab sucilah yang secara pribadi memverifikasinya. Pada saat terobosan tersebut, banyak juga orang yang melihatnya. Aku tidak yakin. Aku akan menantangnya. Lu Daoyi tiba-tiba meraung dan bergegas keluar. Qin San menjentikkan lengan bajunya, dan Lu Daoyi kembali ke tempatnya semula. Qin San memandang Lu Daoyi, ekspresinya tampak rumit. Sambil menghela nafas ringan, dia berkata, "Daoyi, lupakan saja." Meskipun sangat melemahkan semangat untuk mengatakan ini, guru tidak punya pilihan selain memberitahumu, tidak mungkin bagimu untuk mengalahkannya seumur hidupmu. Kalian terlalu berjauhan. Lu Daoyi memuntahkan seteguk darah segar dengan liar dan jatuh ke tanah dengan suara keras, pingsan. Ketika sekelompok saudara magang senior melihat pemandangan ini, wajah mereka menunjukkan keengganan. Guru, apakah bersikap terus terang terlalu melemahkan semangat adik muda? Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Qin San menghela nafas lagi dan berkata, dia sama sekali tidak setingkat dengan Ye Yuan dalam alkimia. Bahkan Grandmaster Pinespring kemungkinan tidak berada pada level yang sama jika dibandingkan dengan Ye Yuan juga. Jika Daoyi tidak menyadari hal ini, maka jalannya alkimia Dao akan runtuh di sini, dan dia bisa melupakan peningkatan 1 inci lagi. Kenyataannya, bakatnya sangat tinggi, dan dia bahkan memiliki harapan untuk mengejar Grandmaster Pinespring. Tidak perlu membandingkannya dengan yang itu. Jika dia memahami hal ini, dia masih akan memiliki prestasi besar di masa depan. Hanya saja, mungkin sangat sulit. Qin San juga seorang jenius. Dia secara alami tahu tentang kebanggaan para jenius. Semakin jenius, semakin bangga mereka. Oleh karena itu, orang yang paling dibanggakan oleh sekte pengobatan ekstrim adalah Zhou Pinespring. Bakat Lu Daoyi sebanding dengan Zhou Pinespring. Bagaimana mungkin dia tidak bangga? Namun, semakin parah, semakin sulit untuk mengekstradisi dirinya sendiri ketika dihadapkan pada pukulan yang membuatnya pucat pasi. Apakah dia bisa keluar atau tidak, itu tergantung pada seberapa kuat hatinya. Qin San memecahkan gelembung ini dengan harapan Lu Daoyi akan bangkit kembali setelah kehancuran, berjuang lebih keras setelah mengetahui penghinaan. Kalau tidak, dia tidak bisa memikirkan cara lain. Namun meski begitu, kesulitan ini masih terlalu tinggi. Sedikit kemarahan melintas di mata Wang Lin, dan dia berkata, atas dasar apa? Atas dasar apa bocah itu bisa menembus tingkat yang mendalam? Dia baru kelas 5. Mengingat kejadian setengah bulan yang lalu, dia merasa Ye Yuan sangat menggelikan saat itu. Tapi sekarang, dia merasa bahwa level kesombongan Ye Yuan sangat tinggi dan di luar jangkauan. Banyak orang suka berpura-pura menjadi bangsawan setelah menjadi kaya, menunjukkan kehebatan mereka sebelum dan sesudahnya. Namun, bangsawan sejati tidak akan pernah pamer. Bangsawan sejati sangat low profile.
Oleh karena itu, ketika seorang taipan lokal bertemu dengan seorang bangsawan sejati, dia benar-benar kehilangan muka sampai ke rumah neneknya. Mereka seperti ini. Wajah Qin San juga menunjukkan sedikit ketidakwajaran. Jelas, dia juga tidak berani mempercayainya. Ya, hak apa yang dia punya? Masalah ini menjadi sangat besar. Kemungkinan besar, di penghalang surga mutlak di sisi itu, mereka semua juga akan terkejutkan. Gumam Qin San. Si kentut tua Klutmon, kamu benar-benar mengambil harta karun. Aku tidak menyangka bahwa anak ini benar-benar mengerikan, memasuki tingkat mendalam di ranah kelas 5. Wajah hegemon Klutmon penuh dengan rasa puas diri, tapi dia berkata, dia sedikit berbakat, tapi dia mampu menembus tingkat mendalam dengan begitu cepat, itu semua karena penghargaanku. Hegemoni lainnya tutup mulut dengan sangat bijaksana. Orang ini luar biasa sok. Saat itu, ketika hegemon Pinespring maju ke alam hegemon, lelaki tua ini memamerkan begitu banyak hal, ingin seluruh dunia mengetahuinya. Orang-orang inilah yang menjadi korbannya. Perang juga telah meletus sekarang. Kalau tidak, orang tua ini pasti akan memamerkan lagi kali ini, memastikan seluruh dunia mengetahuinya. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya tentang ahli tingkat mendalam di kelas 5. Ketika para hegemoni ini mendengar berita ini, mereka tentu saja terkejut di dalam hatinya. Pakar tingkat mendalam tingkat 6 masih akan muncul sesekali, terlepas dari apakah mereka bisa menjadi hegemoni atau tidak, sama seperti Lu Daoi. Tapi ahli tingkat mendalam di kelas 5 belum pernah terdengar sebelumnya. Hahaha, kalian semua, terlepas dari cara kalian masing-masing bersikap, kalian benar-benar lebih rendah dariku, Klutmon, dalam mengajar murid. Kali ini, kursi ini akan melatih seorang kultivator alam hegemon yang berbeda. Bukan berarti aku mengatakan kalian, kita yang lama mungkin tidak akan bisa melakukan perbaikan apapun dalam 10.000 tahun. Mengapa tidak mengerahkan lebih banyak upaya untuk mengajar murid-murid? Hasilkan beberapa hegemon lagi dan kita juga tidak perlu bekerja keras lagi. Petik 2, petik 2. Hanya kamu yang pamer, tidak bisakah kami mengabaikanmu begitu saja? Bisakah alam hegemon dilatih? Jika mereka bisa dilatih, maka benua surga satu tidak akan mengalami nasib seperti ini juga. Melihat semua orang tetap diam, Klutmon tersenyum dan berkata, Pinespring, bagaimana menurutmu? Bakat bocah ini benar-benar melebihi bakatmu. Zhou Pinespring berkata, apakah itu berhasil atau gagal, itu tetap harus bergantung pada setelahnya. Klutmon tersenyum dan berkata, hahaha, sepertinya kamu juga cemburu. Memang benar, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang melampauimu di alam kelas 6, tapi kemudian, mereka semua menghilang ke dalam kerumunan. Tapi adik laki-lakimu ini, aku merasa sangat optimis tentang dia. Zhou Pinespring tersenyum dan berkata, apa yang guru katakan benar. Murid ini memang sedikit cemburu di hatiku. Namun, dalam situasi sekarang ini, jika adik kecil dapat mencapai alam hegemon, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi kita. Klutmon terkekeh dan berkata, para junior di sekte itu mungkin sudah gila karena bertarung sekarang kan. Tapi mereka semua tidak tahu kalau anak ini sudah diklaim. Saat mereka mengetahui identitas Ye Yuan, ekspresi mereka pasti sangat menarik bukan? Hahaha. Ye Yuan, kursi ini adalah saudara magang senior Master Sekte. Senioritasku adalah yang tertinggi di sekte ini. Jika kamu mengakuiku sebagai gurumu, kamu akan dapat memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Jangan dengarkan dia. Kekuatan bocah tua ini terlalu lemah. Itu sebabnya dia harus berjaga di sini, di perpustakaan kitab suci. Aku berbeda. Aku yang terkuat selain Master Sekte. Jika kamu mengakuiku sebagai gurumu, kamu dapat memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Dalam jalur kultivasi, seseorang tidak boleh hanya mengandalkan bakat saja. Seseorang harus lebih mengandalkan sumber daya. Sumber daya omong kosong apa yang kamu miliki? Ye Yuan, kursi ini bertanggung jawab atas sumber daya alkimia dari sekte pengobatan ekstrim. Selama yang kamu butuhkan adalah obat-obatan surgawi, tidak ada yang tidak bisa didapatkan oleh kursi ini. Akan sangat bermanfaat bagimu jika kamu mengakui aku sebagai gurumu. 5 pusat kekuatan jalur alkimia saat ini mengelilingi Ye Yuan. Kelima orang ini adalah 5 orang dengan otoritas paling termasyur di sekte pengobatan ekstrim selain Song Qingyang. Fan Li adalah kakak magang senior Song Qingyang, namun di antara 5 orang ini, dia tidak memiliki banyak keuntungan. Tentu saja, pusat kekuatan alam kaisar di lantai 6 perpustakaan kitab suci semuanya diusir.
Lebih baik pemandangan di depan mereka ini tidak dilihat orang. Miao Chuan dan Fan Li adalah yang paling dekat, tetapi saat ini, Fan Li menatap tajam ke arah Miao Chuan, seolah-olah akan membelahnya menjadi dua. Itu karena Miao Chuan adalah pesaing terhebatnya dalam memperjuangkan murid ini. Adapun penghinaan di awal, sudah lama mereka terlempar melampaui lapisan surga ke-9. Murid seperti ini sulit ditemui dalam 10.000 tahun. Ye Yuan melirik sekilas dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Leluhur, mengapa Master Sekte tidak datang?" Pada saat yang hampir bersamaan, ekspresi kelima orang itu berubah menjadi hitam. "Mengapa? Meremehkan beberapa dari kita, dasar brengsek, kamu terlalu percaya diri. Kita harus tahu, bahkan ketika Hegemon Pinespring memiliki bakat yang tak tertandingi saat itu, ketika dia berada di alam surga berdaulat suci, tidak ada seorang pun yang menunjukkan minat padanya." "Hahaha. Jangan salah paham dengan kata-kataku. Maksudku adalah, beberapa dari kalian mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk menerimaku sebagai murid." Ye Yuan melanjutkan. Kelima orang itu meledak sekaligus. "Bocah, kamu benar-benar penuh kebanggaan dengan dirimu sendiri. Di sekte pengobatan ekstrim ini, selain beberapa dari kami, siapa lagi yang memiliki kualifikasi untuk menerimamu sebagai murid?" Namun di detik berikutnya, ekspresi wajah mereka langsung menjadi sangat menarik. Itu karena pedang giok kecil dan indah muncul di tangan Ye Yuan tanpa tahu kapan. Pedang giok cahaya ekstrim. Mengapa surga penguasa suci yang kecil ini bisa memiliki pedang giok cahaya ekstrim? Pedang giok cahaya ekstrim adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para tetua paviliun cahaya ekstrim. Berpikir sampai di sini, kelima orang itu bergidik. Tak disangka orang di depan mereka ini sebenarnya adalah tetua paviliun cahaya ekstrim. Ini, bagaimana ini mungkin? Ekspresi Fan Li sangat jelek dan dia berkata dengan galak, "Song Qingyang, kau bajingan, berani menipu aku. Song Qingyang, kamu akan melahirkan seorang putra tanpa anus. Song Qingyang, persetan." Beberapa orang langsung mengumpat pada saat yang bersamaan. Jelas sekali, Song Qingyang mengetahui hal ini. Namun dia tidak memperingatkan mereka. Secara logika, setelah Ye Yuan melakukan hal yang menakjubkan, Song Qingyang seharusnya segera datang. Tapi dia tidak melakukannya. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Keponakan bela diri, bukan karena Master Sekte bermaksud menyembunyikannya. Inilah yang guru perintahkan. Beberapa dari kalian semua adalah eselon atas Sekte Pengobatan Ekstrim. Tolong jangan sebarkan masalah ini." "Guru, siapa guru anak laki-laki ini?" Ekspresi Fan Li menjadi malu ketika dia berkata, "Pavilion, Penatua Ye, bolehkah aku bertanya, gurumu adalah?" Hegemon Clutmount. Kelima orang itu secara kolektif tidak bisa berkata-kata. Mereka berpikir bahwa ini mungkin adalah murid Hegemon Pinespring. Itulah mengapa dia memiliki kualifikasi untuk memasuki paviliun cahaya ekstrim. Siapa yang menyangka bahwa dia sebenarnya adalah murid Hegemon Clutmount? Hegemon Clutmount sudah tidak menerima murid selama lebih dari 100.000 tahun. Mi menghormati paman bela diri kecil. Kelima orang itu membungkuk dalam-dalam pada Ye Yuan sambil menunjukkan ekspresi yang menarik. Itu benar-benar penipuan yang luar biasa. Di sisi lain, Zuyan dan yang lainnya sedang duduk di atas peniti, ekspresi mereka juga sangat menarik. Setelah mendapat berita ini, reaksi mereka hampir sama dengan Kaisar Qin San di sisi itu. Secara kolektif membatu. Terlalu mengesankan. Mengesankan hingga mereka tidak mampu mencernanya dalam waktu singkat. Ternyata apa yang dikatakan adik kecil itu benar. Wajah Zuyan penuh kepahitan saat dia berkata, "Lu Daoyi benar-benar terlalu lemah. Bukan hanya Lu Daoyi, bahkan dia, Zuyan, juga terlalu lemah." Ketika Ye Yuan mengatakan ini, mereka mengejek dan menghina. Tapi, ketika Ye Yuan berhasil mencapai tingkat yang sangat tinggi, semuanya menjadi hal yang biasa. Hua Zong juga tersenyum pahit dan berkata, "Pantas saja adik kecil tidak mau mengambil tindakan. Lu Daoyi tidak bisa menunjukkan minatnya sama sekali. Menurut kita, Lu Daoyi sangat berbakat. Tapi dalam pandangan adik junior kecil, dia tidak layak disebut sama sekali. Apa yang telah kita lakukan?" Zuyan tersenyum pahit dan berkata, "Setelah adik kecil keluar dari pengasingan, aku secara pribadi akan mengakui kesalahanku dan meminta maaf. Kita, saudara magang senior, terlalu tidak memenuhi syarat. Aku melenyapkanmu, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah kisah yang tragis. Dunia luar mengamuk dengan liar dalam badai yang dahsyat,
Tapi itu tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Ye Yuan, padahal itu semua karena dia. Pengasingan tertutup Ye Yuan berlangsung selama 10 tahun. Selama 10 tahun, Ye Yuan dengan serius mempelajari catatan alkimia yang bisa dia baca di tingkat ke-6. Dia memperoleh banyak manfaat. Nilai yang sangat dalam memang merupakan ranah lain. Pemahaman Ye Yuan tentang alkimia Dao sudah terbentuk sejak lama. Satu pil, satu dunia. Namun dunia juga mempunyai keunggulan yang berbeda-beda. Sama seperti 33 surga dan meteor melintasi langit, keduanya bukanlah dunia pada tingkat yang sama. Pil surgawi tingkat yang dalam, pil surgawi tetaplah pil surgawi itu, tetapi levelnya sudah sangat berbeda. Itu seperti dengan paksa menaikkan level dunia kecil asli mereka. Khasiat obat dari pil surgawi secara alami tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Setelah Ye Yuan keluar dari pengasingan, putra surga yang sombong, Lu Daoyi, dari 10 tahun yang lalu, sudah lama menghilang ke dalam kerumunan. Di antara surga berdaulat sejati yang pernah dikalahkan olehnya, ada yang telah melangkah ke alam kaisar. Banyak rekan-rekannya yang juga berhasil menembus surga penguasa sejati dan masuk ke jajaran alkemis surgawi kelas 6. Namun, berita tentang Ye Yuan yang berhasil menembus tingkatan yang mendalam pada akhirnya masih terbatas pada lingkup tertentu. Mengapa? Itu karena tidak ada yang menerimanya sebagai murid. Secara logika, jenius dengan bakat luar biasa seperti ini, setidaknya akan ada tetua paviliun-paviliun cahaya ekstrim, atau bahkan pusat kekuatan alam hegemon yang menerima mereka sebagai murid. Tapi tidak ada satupun. Alasannya sangat sederhana. Ye Yuan adalah seorang kultivator divergen. Seseorang yang ditakdirkan untuk mati, seseorang yang ditakdirkan untuk tidak dapat melangkah ke alam hegemon, tidak layak untuk diperhatikan. Tidak peduli seberapa jeniusnya kamu. Orang-orang di dunia luar secara alami tidak tahu bahwa semua eselon atas di sekte tersebut pernah berjuang untuk menerimanya sebagai murid. Mereka bahkan lebih tidak menyadari bahwa hegemon Cloudmount telah lama menerima dia sebagai murid. Oleh karena itu, dalam pandangan banyak orang, sekte ini sengaja menekan Ye Yuan. Karena peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti ini, sekte tersebut sebenarnya tidak memiliki pergerakan sama sekali. Kalau dipikir-pikir, itu juga masuk akal kamu, seorang sampah yang tidak mampu menerobos ke alam hegemon, sebenarnya mengubah seorang jenius yang memiliki potensi sangat tinggi untuk menjadi alam hegemon menjadi tidak berguna. Tidak masuk akal. Oleh karena itu, saat Ye Yuan keluar dari pengasingan, dia menatap segala macam tatapan aneh. Orang ini jelas-jelas menempati jamban dan tidak membuang sampah. Bukan begitu. Dia sendiri tidak bisa menjadi hegemon tetapi menyebabkan orang lain tidak bisa menjadi hegemon. Ini membuat orang lain tidak punya jalan alternatif untuk diambil setelah dia mencapai ujung talinya. Lu Daoyi lumpuh total. Dia tidak membuat kemajuan apapun selama 10 tahun. Pohon muda yang awalnya bagus untuk alam hegemon dirusak olehnya begitu saja. Mendengar suara-suara diskusi ini, Ye Yuan juga tercengang. Siapakah Lu Daoyi? Apa hubungannya dia menjadi lumpuh dengan dia? Di mata Ye Yuan, Lu Daoyi hanyalah karakter kecil yang tidak penting. Dia tidak mau repot-repot mengingatnya sama sekali. Ye Yuan, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Hahaha, kamu tidak tahu betapa menakjubkannya aku, Tuan King, selama 10 tahun ini. Saat Ye Yuan sedang linglung, tawa keras terdengar. Tidak perlu melihat dan orang juga akan tahu bahwa Yang King telah tiba. Benar saja, mendengar Ye Yuan keluar dari pengasingan, Yang King membawa kuning besar, Xiao King, dan Jing Fei segera datang. Yang King juga memasuki sekte pengobatan ekstrim dan menjadi murid sekte pengobatan ekstrim. Adapun Jing Fei mereka bertiga, karena mereka berasal dari faksi roh sejati, mereka hanya tinggal di puncak Suan yang dengan identitas pelayan. Yang King masih pamer seperti sebelumnya. Ye Yuan mengabaikannya tetapi bertanya, mereka semua mengatakan bahwa aku menghancurkan Lu Daoyi. Siapakah Lu Daoyi? Saat kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Ternyata kamu melumpuhkannya, tapi kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Kamu keterlaluan. Yang King juga terlihat aneh ketika dia berkata, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Atau apakah kamu berpura-pura tidak tahu? Ye Yuan terdiam saat dia berkata, aku memasuki pengasingan tertutup segera setelah aku memasuki sekte. Ini juga bukan berarti kamu tidak tahu. Kapan aku menghancurkan Lu Daoyi? Yang King terdiam saat berkata, apakah kamu lupa? Sebelum kamu mengasingkan diri, garis keturunan Qin San pernah datang untuk menantangmu sebelumnya. Setelah mengatakan itu,
Ye Yuan mengingatnya. Sepertinya memang ada hal seperti itu. Oh, itu dia. Tapi aku juga tidak setuju untuk bersaing dalam alkimia dengannya. Bagaimana aku melumpuhkannya? Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata. Yang King tertawa keras dan berkata, bukankah itu karena kamu berhasil menembus tingkat mendalam? Kamu tidak tahu betapa hebohnya seluruh sekte ketika kamu berhasil menembus tingkat mendalam 10 tahun yang lalu. Lu Daoyi selalu percaya bahwa dia adalah orang nomor 1 di kelas 5, dan bahkan ingin mengejar leluhur Pinespring. Pada akhirnya, dia mendapat pukulan langsung darimu. Mendengar itu ketika dia mendapat kabar bahwa kamu berhasil naik ke kelas 5, dia langsung muntah darah dan menggunakan waktu 2 tahun sebelum turun dari tempat tidur. Selama 8 tahun tersisa ini, dia juga seperti zombie berjalan, tanpa kemajuan apapun dalam 10 tahun. Jika ini bukan salahmu, siapa lagi yang bisa kamu salahkan? Otot-otot di wajah Ye Yuan bergerak-gerak. Apa hubungannya ini dengan dia? Hanya sedikit paranormal ini, dia masih ingin mengejar kakak senior Pinespring. Meskipun Ye Yuan tidak tahu tentang masa lalu Zhou Pinespring, dia percaya bahwa Zhou Pinespring tidak akan begitu rapuh. Semakin kuat lawannya, kamu seharusnya semakin kuat. Aku bahkan belum bergerak, dan kamu sudah terjatuh. Hanya dengan ini, kamu masih ingin menerobos ke alam hegemon. Ye Yuan melambaikan tangannya dan langsung mengabaikan berita Lu Daoyi. Beralih ke Yang King, dia berkata, sepertinya kamu hidup cukup baik 10 tahun ini. Banyak murid sekte pengobatan ekstrim di sekitarnya segera terjatuh. Orang ini terlalu banyak gaya. Bisakah kamu tidak merasa bersalah sama sekali? Kamu menghancurkan bibit pohon muda alam hegemon. Saat Yang King mendengar tentang dirinya sendiri, dia langsung terlihat gembira dan berkata, itu benar. Kakak, aku sekarang adalah murid pribadi pusat kekuatan Kaisar Sakra Surga. Dalam hal senioritas, kamu masih harus memanggilku paman bela diri. Ekspresi Ye Yuan aneh saat dia berkata, oh, Kaisar Sakra Surga manakah yang buta? Untuk benar-benar menerimamu sebagai murid. Keadaan menjadi sunyi senyap lagi. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Kamu jelas-jelas hanya seorang surga penguasa suci kecil yang lemah, kamu benar-benar berani mengatakan bahwa pusat kekuatan Kaisar Sakra Surga itu buta. Yang King mendengus dingin dan berkata, Tuan King ini telah melintasi alam surga berdaulat sejati 10 tahun ini. Saat ini, aku telah berjuang untuk masuk ke dalam 50 besar dalam daftar penguasa sejati. Bahkan pusat kekuatan surga penguasa sejati yang telah mencapai penyelesaian besar telah aku tantang. Kinerja superior kakak telah menggerakkan sekelompok pusat kekuatan alam Kaisar. Banyak tokoh dikdaya Kaisar surga luas yang ingin menerimaku sebagai murid mereka, tetapi dicegat oleh Kaisar Agung Jiaze. Kaisar Agung adalah nama kehormatan bagi pusat kekuatan Kaisar Sakra Surga. Berbicara tentang peringkat Yang King, awalnya tidak terlalu menantang surga sehingga bisa mendapatkan bantuan dari Kaisar Agung. Namun, selama 10 tahun ini, peningkatannya adalah yang tercepat di antara pusat kekuatan seni bela diri sekte tersebut. Bukan salah satu dari bakat Yang King memang sangat menakutkan. Benua hujan cerah membatasi bakatnya. Memasuki sekte tingkat hegemon seperti sekte pengobatan ekstrim, bakatnya terungkap dengan sangat cepat. Dalam 10 tahun ini, hukum Dao besar Yang King meningkat sangat cepat. Dari yang awalnya tidak berminat sama sekali, hingga menjadi terkenal di kemudian hari, hingga menyapu surga kedaulatan sejati, ia hanya menggunakan waktu 10 tahun. Dalam 10 tahun, tingkat kultivasinya hanya meningkat hingga mencapai puncak surga penguasa sejati tingkat menengah, namun kekuatan tempurnya berada di luar jangkauan. Pusat kekuatan di alam surga sejati telah berhasil disapu bersih olehnya. Peringkatnya di surga sejati juga melonjak hingga ke 50 besar dari posisi beberapa ribu. Kita harus tahu, dalam sekte besar seperti sekte pengobatan ekstrim, betapa menakutkannya menduduki peringkat 50 besar. Mendengar ini, Ye Yuan tidak terkejut. Dia tahu Yang King sangat berbakat. Dalam hal bakat seni bela diri, dia bahkan tidak lebih buruk darinya. Tentu saja, dia tidak memiliki takdir yang besar, jadi kekuatan tempurnya jauh lebih buruk daripada miliknya. Tapi, memasuki sekte pengobatan ekstrim menutupi kekurangan takdirnya. Di tempat ini, tidak ada kekurangan pil surgawi, tidak ada kekurangan metode kultivasi, tidak ada kekurangan teknik bela diri, tidak ada kekurangan lawan, tidak ada yang kurang. Oleh karena itu, bakatnya mulai terlihat. Yang King suka menyombongkan diri, tapi terkadang juga tidak terlalu menyombongkan diri. Yang King, kamu masih tega pamer di sini. Hahaha, kalau aku jadi kamu,
Aku akan bergegas mengemasi barang-barangku dan kabur. Dengan cara ini, mungkin masih ada secercah harapan. Ketika Yang King terlihat gembira, suara mengejek terdengar di telinga mereka. Mendengar suara ini, wajah Yang King menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, "Zheng Qian, kamu pikir kamu ini siapa? Berani juga menghina orang lain dengan sia-sia. Penyelesaian besar surga penguasa sejati dan kamu dipukuli oleh kakek King sampai kamu harus mencari gigimu di tanah. Kamu juga berani berteriak." Zheng Qian juga tidak peduli, berkata sambil terkekeh, "Bukankah seseorang yang tidak bisa maju ke alam hegemon adalah orang yang tidak berguna? Seorang ahli tingkat mendalam tingkat 5 sebenarnya tidak memiliki leluhur sekte yang menerimanya sebagai murid. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Sedangkan bagimu, kamu tidak dapat melompat-lompat selama lebih dari beberapa hari. Tidak peduli betapa jeniusnya kamu Tuanku King, jika kamu memiliki kemampuan, bersikaplah seperti kakak magang senior Luo Hao." Ekspresi Yang King langsung menjadi sangat jelek. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata, "Ada apa, Yang King?" Zheng Qian tersenyum dan berkata, "Omong kosong, kamu belum mengetahuinya kan? Yang King membunuh adik kandung kakak magang senior Luo Hao. Kini, keduanya telah mengatur pertarungan hidup dan mati, yang akan dilakukan lusa. Magang senior saudara Luo Hao berada di peringkat keempat dalam daftar penguasa sejati, ahli setengah langkah alam kaisar. Apakah menurutmu dia memiliki harapan untuk bertahan hidup? Di sekte pengobatan ekstrim, jumlah surga penguasa sejati yang sempurna sama banyaknya dengan bulu lembu, namun alam kaisar setengah langkah jumlahnya sangat sedikit. Mencapai setengah langkah kaisar awan surga berarti ada harapan yang sangat besar untuk melangkah ke kaisar awan surga. Oleh karena itu, mayoritas dari mereka yang mampu mencapai langkah ini adalah orang-orang jenius. Dan Luo Hao bahkan berada di atas rata-rata di antara mereka. Yang King praktis sudah tak tertandingi dalam penyelesaian besar surga berdaulat sejati. Sebagian besar orang yang berada di depannya dalam daftar penguasa sejati adalah alam kaisar setengah langkah. Dengan kekuatan alam kultivasi Yang King saat ini, pasti mustahil untuk mengalahkan mereka. Terlebih lagi, Luo Hao bahkan merupakan tokoh dikdaya teratas di antara alam kaisar setengah langkah. Daftar penguasa sejati berada di peringkat keempat, itu adalah eksistensi yang bisa masuk ke alam kaisar kapan saja. Ye Yuan memandang Yang King dan berkata, "Kamu tidak bisa menang." Yang King menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Penampilan ini tidak dapat dilanjutkan lagi. Orang jenius juga punya batas. Mustahil untuk melompati dunia dan menantang tanpa batas. Berapa lama kamu bisa bertahan? Ye Yuan bertanya lagi. Satu gerakan. Yang King penuh dengan kepahitan saat dia berkata. Dia telah menantang pusat kekuatan alam kaisar setengah langkah, tetapi kesenjangannya masih terlalu besar. Daftar penguasa sejati, alam kaisar setengah langkah adalah sebuah titik balik. Bahkan jika seseorang menduduki peringkat satu dalam penyelesaian besar surga penguasa sejati, mustahil juga bisa menandingi alam kaisar setengah langkah. Oleh karena itu, kesenjangan antara Yang King dan Luo Hao sangat besar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jika membiarkanmu menerobos ke surga penguasa sejati yang sempurna, apakah itu cukup?" Mata Yang King berbinar, dan dia berkata dengan terkejut, "Tentu saja sudah cukup. Jika aku bisa mencapai penyelesaian sempurna surga penguasa sejati, aku pasti bisa menghajarnya sampai dia harus mencari giginya di tanah." Ekspresi Zheng Qian, yang berada di sebelah mereka, juga berubah. Tetapi segera, dia tersenyum lagi dan berkata, ahli tingkat tinggi memang sangat mendominasi saat berbicara. Namun, omong kosong, jika aku tidak salah menebak, kamu sepertinya belum memiliki poin kontribusi setelah memasuki sekte Kan. Bahkan jika kamu ingin memurnikan pil, bagaimana kamu menukar obat surgawi tanpa poin kontribusi? Pada saat ini, Wang Lin muncul entah dari mana dan berkata sambil tersenyum, "Ini bukan hanya tidak ada poin kontribusi. Dia bahkan berhutang 54.450 poin kontribusi kepada perpustakaan kitab suci. Meskipun paman bela diri Zuo Chen memberi pemberitahuan, kamu sudah keluar dari pengasingan sekarang dan harus membayar kembali poin kontribusinya. Ye Yuan, untuk waktu yang sangat lama setelah hari ini, kamu mungkin akan memurnikan pil surgawi untuk sekte secara gratis untuk membayar poin kontribusi." Ye Yuan tercengang. Masih ada hal seperti itu. Ye Yuan benar-benar tidak tahu tentang ini. Tentu saja mustahil bagi murid-murid sekte pengobatan ekstrim untuk mengajukan tuntutan tanpa akhir. Sebuah sekte besar yang beranggotakan hampir 100.000 orang,
konsumsi setiap hari sungguh mencengangkan. Tanpa kontribusi pada sekte tersebut, seseorang secara alami tidak dapat memperoleh sumber daya yang layak mereka dapatkan. Yang King juga telah berkeliling kemana-mana selama beberapa tahun ini, mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan poin kontribusi. Itu sebabnya dia meningkat pesat. Kenyataannya, perpustakaan kitab suci tidak memperbolehkan hutang. Namun senioritas Ye Yuan terlalu menakutkan. Tentu saja tidak ada orang yang mau mengatakan apapun tentang dia. Berdasarkan identitas Ye Yuan sebagai murid Zuo Chen, dia mendapat 300 poin kontribusi awal ketika dia memasuki sekte tersebut. Dan tingkat ke-6 perpustakaan kitab suci, setiap hari memerlukan 15 poin kontribusi. Oleh karena itu, Ye Yuan hanya bisa bertahan selama 20 hari. Kemudian, dia mengungkapkan identitasnya kepada Fan Li dan yang lainnya, dan mereka menjadi semakin takut untuk menyebutkan poin kontribusi. Di luar, mereka hanya mengatakan bahwa Zuo Chen memberi pemberitahuan. Itu sebabnya mereka mengizinkan Ye Yuan untuk melakukan cerukan pada poin kontribusi. Tapi, setelah dia keluar dari pengasingan, semua poin kontribusi ini harus dibayar kembali. Membicarakannya juga kebetulan, Wang Lin bertanggung jawab atas masalah ini di perpustakaan kitab suci. Jadi hal-hal yang muncul di permukaan ini, dia mengetahuinya. Mendengar bahwa Ye Yuan keluar dari pengasingan, dia tentu saja harus datang dan menagih utangnya. Fan Li, orang-orang besar ini tentu saja tidak akan peduli dengan masalah sepele ini. Tentu saja, jika Ye Yuan memberikan pemberitahuan, ini tidak akan menjadi masalah. Tapi identitas aslinya mungkin akan terungkap. Zheng Qian juga tercengang saat mendengarnya, langsung tertawa dan berkata, 54.000 poin kontribusi. Hahaha, sampah, kamu benar-benar bangkrut. Bahkan jika kamu memurnikan pil untuk sekte tersebut tanpa tidur atau istirahat, kamu juga memerlukan lebih dari 20 tahun sebelum kamu dapat membayar kembali poin kontribusi ini. Kamu bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri lagi. Kamu masih ingin ikut campur dalam urusan Yang King. Sampah tetaplah sampah. Plus, ekspresi Ye Yuan terlihat aneh. Apakah 50.000 poin kontribusi itu banyak? Yang King menganggukkan kepalanya tanpa daya dan berkata, ini keterlaluan. Dalam 10 tahunku, aku menghabiskan 7 tahun melakukan misi sekte dan hanya berhasil mendapatkan total 17.000 poin kontribusi lebih. Lebih dari 50.000, kamu benar-benar bangkrut. Mendapatkan poin kontribusi sangat sulit. Alasan mengapa Zheng Qian mengatakan 20 tahun adalah karena dia tahu bahwa Ye Yuan dapat memurnikan pil surgawi tingkat tinggi. Jika tidak, mungkin tidak akan terbayar setelah 50 tahun. Zheng Qian tidak bisa menahan tawa keras ketika dia mendengar itu dan berkata, Yang King, tunggu saja untuk mati. Terlebih lagi, sampah ini hanya mencapai tingkat yang mendalam selama 10 tahun. Sangat mustahil baginya untuk menyempurnakan pil imperial surgawi tingkat mendalam saat ini. Selain itu, untuk menyempurnakan pil kekaisaran surgawi tingkat mendalam, harga setiap obat surgawi tingkat 5 tidak lebih rendah dari obat surgawi tingkat 6. Menghitungnya, setidaknya akan ada puluhan ribu poin kontribusi juga. Oleh karena itu, kamu boleh menyerah dalam hal ini. Fajar yang baru saja dilihat Yang King benar-benar dihancurkan oleh Zheng Qian. Apa yang dikatakan Zheng Qian sepenuhnya benar. Obat-obatan surgawi yang dibutuhkan pil kekaisaran surgawi terlalu berharga. Jika itu terjadi di masa lalu, itu masih baik-baik saja. Sekarang, surga satu sedang berperang dengan ras darah. Wilayah yang tersisa hanya 2/3 dari benua surga satu. Sangat sulit bagi detik untuk memasuki wilayah ras darah untuk memanen obat-obatan surgawi. Oleh karena itu, harga obat-obatan surgawi ini tentu saja akan lebih mahal. Wang Lin juga tersenyum dan berkata, Ye Yuan, pergi dan lapor ke puncak takdir abu-abu sekarang. Kalau tidak, aku akan melapor ke aula penegakan hukum dan meminta mereka datang dan mengurusnya mu. Ye Yuan melumpuhkan Lu Daoyi. Sekarang, melihat teman baik Ye Yuan terbunuh juga merupakan hal yang menyenangkan. Yang King menghela nafas dan berkata, Ye Yuan, aku menghargai niat baikmu. Masalah yang aku timbulkan, aku akan menanggungnya sendiri. Ye Yuan berkata dengan dingin, bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan, apa yang bisa kamu tahan? Serahkan saja padaku. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Nikmati tidur yang nyenyak nanti dan hancurkan siapapun itu Luo Hao besok. Sehubungan dengan Yang King, Ye Yuan bisa mempercayainya. Orang ini kelihatannya tidak bisa diandalkan, tapi dia memiliki rasa kesopanan dalam melakukan sesuatu. Yang King pasti tidak membunuh adik Luo Hao tanpa pandang bulu.
Pasti ada alasannya. Dengan hubungannya dengan Yang King, bagaimana mungkin dia bisa memandang acuh tak acuh dengan tangan terlipat. Bahkan jika dia mengungkapkan identitasnya, dia akan menyelamatkan Yang King juga. Tentu saja, dengan begitu, keselamatannya sendiri tidak lagi terjamin. Namun, jika dia harus menggunakan senioritas untuk menekan orang dengan hal kecil ini, maka dia juga akan kalah. Berapa banyak 50.000 poin kontribusi? Menghitung dengan cara ini, bagi murid surga penguasa sejati, ketika mereka pergi dalam misi yang sangat berbahaya sekali, poin kontribusi biasanya berkisar antara 300 hingga 500 poin. Misi semacam ini pada dasarnya adalah 9 peluang untuk mati dan 1 peluang untuk hidup. Mampu melakukannya 2 kali setahun sudah menjadi batasnya. Jika itu adalah misi biasa, itu akan mencapai batas 100 atau 80 poin. Dan para murid surga penguasa suci, kesulitan mereka dalam mendapatkan poin kontribusi jelas lebih besar. Bahkan jika Ye Yuan adalah seorang yang menantang surga dan lebih tangguh daripada Yang King, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa dekade sebelum dia bisa menyelesaikan pembayarannya juga. Oleh karena itu, kata-kata Ye Yuan terdengar seperti lelucon konyol bagi yang lain. Hahaha, serahkan padamu. Kamu membayar kembali poin kontribusimu sendiri dulu sebelum berbicara. Kamu datang tepat pada waktunya. Magang senior, saudara Guo, Ye Yuan sudah keluar dari pengasingan. Dia berhutang pada sekte itu lebih dari 54.000 poin kontribusi. Sudah waktunya untuk membayarnya kembali, kata Wang Lin sambil tertawa keras. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar, itu adalah murid aula penegakan hukum, Guo Fang. Dia datang tepat atas perintah untuk menangkap Ye Yuan untuk membayar utangnya. Karena kamu berhasil mencapai tingkat mendalam, baiklah, datang dan perbaiki pil. Guo Fang dan Wang Lin awalnya berhubungan baik. Terlebih lagi, guru Guo Fang telah menerima kebaikan Qin San sebelumnya. Dia secara alami akan berdiri di sisi Wang Lin. Poin kontribusi yang terhutang kepada sekte secara alami harus dibayar kembali. Tapi, itu tidak sampai ditangkap untuk membayar utangnya segera setelah seseorang meninggalkan pengasingan. Sebuah sekte besar juga tidak kekurangan beberapa puluh ribu poin kontribusi. Guo Fang memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, murid junior, saudara Ye, silakan datang. Banyak orang di sana sedang menonton pertunjukan. Bahkan aula penegakan hukum telah bergerak. Masih bisakah kamu menjungkirbalikkan surga dengan ini? Sempurnakan pil dengan patuh untuk mengembalikan poinnya. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi. Saat Wang Lin mendengarnya, dia langsung tersenyum. Yang aku inginkan adalah kamu tidak pergi. Benar saja, Guo Fang berkata dengan dingin, mau pergi atau tidak, itu bukan urusanmu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja terserah aku. Guo Fang berkata, kalau begitu, saudara muda Ye memaksa Guo ini untuk mengambil tindakan. Jangan berpikir bahwa dengan paman bela diri Zuo yang melindungimu, kamu bisa memandang rendah aula penegakan hukum. Jika aula penegakan hukumku ingin menangkap seseorang, paman bela diri Zuo tidak bisa menghentikannya. Guo Fang juga merupakan pusat kekuatan alam kaisar setengah langkah. Peringkatnya lebih rendah dari Luo Hao, tapi dia juga berada di peringkat ke-9. Bukankah berurusan dengan Ye Yuan masih mudah? Dan aula penegakan hukum memiliki status transenden di sekte pengobatan ekstrim. Terlepas dari apakah itu pusat kekuatan jalur alkimia atau pusat kekuatan jalur bela diri, mereka semua tidak mampu memprovokasi. Melihat ini, Wang Lin dan Zheng Qian tersenyum lebih cerah. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah itu hanya 50.000 plus poin kontribusi? Bukankah sudah selesai jika aku melunasinya hari ini? Seberapa besar masalahnya? Membuat kalian semua terlihat merasa benar sendiri. Benar-benar menakutkan. Wang Lin tertawa keras dan berkata, bukankah itu hanya 50.000 plus poin kontribusi? Hahaha, menurutmu apakah kamu adalah pusat kekuatan alam kaisar? Bahkan jika itu adalah pusat kekuatan alam kaisar, juga tidak mungkin untuk menghasilkan 50.000 poin kontribusi dalam sehari. Tidak takut lidahmu terkilir karena berbicara besar juga. Ye Yuan tidak peduli padanya dan memandang Guo Fang dan berkata, aku akan mendapatkan poin kontribusi sekarang. Apakah kamu ingin mengikuti atau tidak? Alis Guo Fang sedikit berkerut, dan dia menganggukkan kepalanya dan berkata, jika kamu ingin menunda waktu, itu terserah kamu juga. Tapi itu hanya terbatas pada hari ini. Ye Yuan baru saja keluar dari pengasingan hari ini. Jika dia bisa membayarnya kembali hari ini,
tentu saja dia tidak akan berkata apa-apa. Jika dia langsung menangkapnya, itu malah melanggar aturan. Ye Yuan juga tidak berbicara omong kosong, berbalik dan pergi. Aula prestasi, tempat sekte pengobatan ekstrim mengeluarkan misi dan menukar poin kontribusi. Metode poin kontribusi ini juga merupakan cara sebagian besar sekte mempertahankan operasi normal. Tidak peduli seberapa besar sekte itu juga bukanlah lubang tanpa dasar. Seiring waktu, sumber daya pada akhirnya akan habis. Oleh karena itu, setiap murid memiliki tugas menjaga jalannya sekte, termasuk ketua sekte. Pada saat ini, sekelompok besar orang membanjiri aula prestasi sekaligus, segera menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Ye Yuan datang ke depan meja misi dan langsung membuka mulutnya, berkata, "Aku murid Kaisar Zuo Chen, aku ingin bertemu paman bela diri Fei Wen." Chen Fei Wen, penanggung jawab utama aula prestasi, dan juga saudara magang senior Zuo Chen. Ye Yuan tentu saja tidak mengenalnya. Yang King lah yang memberitahunya. Murid itu hanyalah surga penguasa suci. Setelah mendengar bahwa dia adalah murid Zuo Chen, dia tentu saja tidak berani mengabaikannya. Segera, Chen Fei Wen keluar dan mengukur Ye Yuan dari atas ke bawah. "Kamu adalah Ye Yuan. Aku mendengar bahwa bakatmu sangat mengerikan. Sayang sekali kamu adalah seorang kultivator divergen. Untuk apa kamu mencariku?" Chen Fei Wen bertanya. Ye Yuan berkata, "Aku di sini untuk menukar poin kontribusi." Chen Fei Wen mengerutkan kening dan berkata, "Aku ingat kamu sepertinya baru saja keluar dari pengasingan kan? Bahkan belum menjalankan misi. Apa yang kamu gunakan untuk menebus kontribusi poin?" Chen Fei Wen tentu saja tidak mengenal surga penguasa suci pada umumnya. Tapi reputasi Ye Yuan terlalu bagus. Mustahil bagi Chen Fei Wen untuk tidak mendengar tentang dia juga. "Hehehe, paman bela diri Fei Wen, Ye Yuan berhutang 54.000 poin kontribusi pada perpustakaan kitab suci. Dia mengatakan bahwa dia bisa mendapatkannya dalam sehari. Kami merasa dia tangguh, jadi kami mengikutinya untuk melihatnya." Wang Lin menyela pada waktu yang tepat. Chen Fei Wen tercengang dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Bocah, menyombongkan diri bukanlah kebiasaan yang baik. Lupakan saja, bahkan jika itu kursi ini, tidak mungkin mendapatkan 50.000 poin kontribusi dalam sehari juga." Wang Lin tersenyum dan berkata, "Paman bela diri, Ye Yuan adalah orang yang menciptakan keajaiban. Mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mendapatkan 50.000 poin kontribusi dalam sehari." Chen Fei Wen tahu bahwa dia tidak berhubungan baik dengan Ye Yuan dan juga memahami ejekan dalam kata-katanya. Dia melihat ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Oh, apa yang kamu gunakan untuk mendapatkan 50.000 poin kontribusi? Ambil mereka." Ye Yuan juga tidak menyia-nyiakan nafasnya, menjentikkan lengan bajunya dengan megah. Tumpukan batu giok langsung muncul di tanah, menumpuk setinggi bukit kecil. Slip giok ini tepatnya diperolehnya di Istana Labirin Ilahi. Dalam 50 tahun sebelum dia datang ke surga satu benua, dia telah mempelajari hal-hal ini juga. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mencapai tingkat mendalam secepat itu. Nilai slip giok ini tidak tinggi. Itu juga hampir sama dengan slip giok di perpustakaan kitab suci tingkat ke-5 dan ke-6. Tapi hal-hal yang tercatat di slip giok ini sungguh luar biasa. Ketika Istana Labirin Ilahi berada pada puncak kekuasaan dan kemegahannya, betapa megahnya hal itu. Kekuatan jalur alkimia mereka hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah dibandingkan dengan sekte pengobatan ekstrim saat ini. Hal-hal biasa, mereka hanya menganggapnya hina. Mereka yang dapat ditempatkan di paviliun penyimpanan harta karun semuanya adalah harta karun di antara harta karun. Awalnya, Ye Yuan berencana menyumbangkannya langsung ke sekte pengobatan ekstrim. Tapi sekarang, sepertinya menukarkan poin kontribusi juga cukup bagus. Kemunculan batu giok ini membuat ruangan yang dipenuhi orang-orang terlonjak ketakutan. Apa yang sedang dimainkan ini? Ketika Wang Lin melihatnya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Aku bertanya-tanya kemampuan apa yang kamu miliki. Ternyata itu hanya sekumpulan batu giok yang jelek. Di surga lengkap giok cerah besar ini, tempat apa yang memiliki catatan lebih banyak daripada sekte pengobatan ekstrim kita?" Zheng Qian juga tersenyum dan berkata, "Magang senior, saudara Wang pasti bercanda. Dia berencana menggunakan angka untuk mencetak kemenangan. Coba pikirkan, meskipun satu slip giok bernilai 50 poin kontribusi, 1000 slip giok juga bernilai 50.000. Tapi bisakah satu slip giok bernilai 50 poin kontribusi?
Mustahil. Perpustakaan kitab suci sekte pengobatan ekstrim bisa dikatakan penuh dengan buku. Entah berapa banyak batu giok yang tergelincir dari semua tingkatan. Slip giok ini paling banyak menambah bunga pada sulaman. Itu saja, itu tidak bernilai uang. Terlebih lagi, barang bagus apa yang bisa dimiliki oleh surga penguasa suci kecil yang lemah. Mungkinkah slip gioknya lebih mengesankan daripada catatan yang dikumpulkan oleh alam hegemon selama ratusan ribu tahun? Chen Feiwen juga tersenyum dan berkata, keponakan bela diri Ye, jika kamu ingin menggunakan sejumlah pertukaran untuk poin kontribusi, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Kamu harus tahu bahwa catatan di perpustakaan kitab suci, semuanya telah disaring. Catatan yang kelas 2 tidak bisa masuk ke perpustakaan kitab suci sama sekali. Bahkan jika mereka masuk, jika tidak terlalu berharga, paling banyak memberimu 3 hingga 5 poin kontribusi juga. Oleh karena itu, sebaiknya kamu mengambil kembali barang-barang ini. Ye Yuan juga tidak marah. Dia malah tersenyum dan berkata, kata-kata paman bela diri terlalu terburu-buru. Mengapa tidak memilih satu untuk dilihat terlebih dahulu? Bagaimana? Chen Feiwen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, baik. Tidak ada salahnya untuk melihatnya. Wang Lin dan yang lainnya juga memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Hanya saja kamu bertahan dengan keras kepala. Oleh karena itu, Chen Feiwen dengan santai mengambil setu batu giok dan memasukkan akal sehatnya ke dalamnya. Segera, ekspresinya berubah drastis. Ini sebenarnya adalah bab mimpi memasuki hati yang mendalam yang telah lama hilang. Keterkejutan terlihat di seluruh wajah Chen Feiwen dan dia memandang ke arah Ye Yuan. Bab mimpi memasuki hati yang mendalam ini pasti mampu mencapai tingkat memasuki tingkat ke-6 perpustakaan kitab suci. Selain itu adalah karya yang luar biasa. Ye Yuan sepertinya sudah lama mengharapkannya dan berkata sambil tersenyum, paman bela diri, lihat lagi. Tangan Chen Feiwen gemetar, matanya saat melihat Ye Yuan kembali berubah. Kamu tidak akan memberitahuku bahwa begitu banyak batu giok yang semuanya berada pada level yang sama dengan bab mimpi memasuki hati yang mendalamkan. Meski setengah ragu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil slip giok lainnya. Ekspresinya berubah lagi. Antik, itu masih barang antik. Semuanya barang antik. Chen Feiwen memandang satu demi satu. Dia terkejut sampai tidak bisa lebih hebat lagi. Tumpukan kecil rekaman kuno seperti bukit. Lalu apakah ada yang bisa membuat angka-angka di dalamnya? Chen Feiwen mengambil satu di dalamnya. Ini bahkan lebih luar biasa lagi. Dia bahkan belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Namun, berdasarkan catatan yang dicatat dalam slip giok ini, dia tahu bahwa itu sangat berharga dalam sekejap. Melihat Chen Feiwen yang semakin terkejut, Wang Lin dan yang lainnya akhirnya tidak bisa tertawa lagi. Kamu tidak akan panik saat berakting dengan Ye Yuan kan? 1 atau 2, aku yakin. 3 atau 5, aku juga yakin. Tapi, jangan bilang kalau di dalam pil batu giok yang berbentuk bukit ini, semuanya berisi catatan yang luar biasa, bukan? Tiba-tiba, Chen Feiwen menghentikan gerakannya. Melihat Ye Yuan dengan wajah serius, dia berkata, keponakan Ye, masalah ini adalah yang paling penting. Ini menyangkut kemakmuran dan kemunduran sekte tersebut, aku tidak bisa membuat keputusan akhir lagi. Aku akan pergi dan melaporkannya kepada Master Sekte segera dan minta dia melakukan keputusan terakhir. Selesai berkata, dia langsung melesat pergi, meninggalkan kerumunan yang tampak tercengang. Ini sudah naik ke tingkat kemakmuran dan penurunan sekte. Marsial Paman, tidak bisakah kamu melebih-lebihkan hal-hal untuk meningkatkan kewaspadaan? Hanya sekumpulan batu giok yang jelek, apakah ada kebutuhan? Sesaat kemudian, Song Qingyang datang, Fan Li datang, beberapa tokoh besar sekte semuanya datang. Ini adalah masalah kemakmuran dan kemunduran sekte tersebut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Sehubungan dengan Ye Yuan, Song Qingyang sudah terdiam. Tuan mudaku, tidak bisakah kamu bersikap rendah hati? Bagaimana semuanya bisa menjadi masalah besar yang menimbulkan sensasi besar di seluruh sekte? Menghadapi sorot mata Song Qingyang, Ye Yuan membalas tatapan tak berdaya. Aku juga tidak mau, tapi, karena seseorang memaksaku untuk mengambil poin kontribusi, maka aku hanya bisa menyetujuinya dengan enggan. Hal-hal ini seharusnya cukup baginya untuk melakukan apapun yang dia suka di sekte setelah menukarkan poin kontribusikan. Ketika Song Qingyang dan yang lainnya tiba di aula prestasi, mereka mengambil potongan batu giok yang menumpuk seperti bukit kecil. Semakin banyak mereka melihat,
semakin serius ekspresi mereka dan semakin kaget tatapan mereka ketika melihat Ye Yuan. Apakah orang ini menggali semua harta alkimia Dao di seluruh langit? Terlalu mengesankan. Masing-masing slip giok ini bernilai mahal. Mereka sama sekali tidak bisa diukur dengan uang. Tentu saja, mereka juga tidak dapat diukur menggunakan poin kontribusi. Dengan catatan alkimia ini, seseorang bahkan dapat membuat sekte pengobatan ekstrim lainnya. Terlalu mengesankan. Song Qingyang sudah tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan Ye Yuan. Seolah-olah hanya kata, mengesankan, yang bisa menunjukkan kehebatan Ye Yuan. Melihat ekspresi kelompok pemain besar berubah satu demi satu, Wang Lin akhirnya hancur. Semua orang yang hadir penasaran betapa menakjubkannya batu giok yang diambil Ye Yuan ini. Termasuk Wang Lin dan mereka semua. Mereka kalah dengan enggan. Song Qingyang meletakkan slip giok di tangannya, menghembuskan nafas keruh, dan berkata kepada Ye Yuan, "Ye Yuan, nilai dari slip giok ini tidak dapat dihitung. Bagaimana dengan ini? Sekte ini juga tidak akan memberimu poin kontribusi lagi. Mulai sekarang, apapun yang kamu butuhkan, tanyakan langsung pada sekte. Semua jenis sumber daya yang perlu kamu kembangkan, sekte akan menyediakannya tanpa batas." Saat kata-kata ini keluar, seluruh tempat terkejut. Apakah itu luar biasa? Hadiah ini sungguh luar biasa. Apa poin kontribusinya? Mereka yang memasuki sekte tidak dapat hidup tanpanya. Di dalam sekte, semua yang kamu lakukan berkisar pada poin kontribusi. Mengenai hal ini, Master Sekte, Tetua, bahkan Paviliun Cahaya Ekstrim dan Alam Hegemon semuanya seperti itu. Apakah Master Sekte memerlukan poin kontribusi untuk obat surgawi apapun yang dia butuhkan? Ya, jika Master Sekte menginginkan sesuatu dari sekte tersebut, maka dia harus menukarnya dengan mengambil nilai yang sesuai. Tapi kata-kata Song Qingyang berarti mulai hari ini dan seterusnya, Ye Yuan tidak perlu lagi mengkhawatirkan poin kontribusi. Dia bisa mengambil apapun yang dia mau. Terlalu gila, Ye Yuan saat ini hanya berada di kelas 5. Setelah dia melangkah ke alam kaisar, atau bahkan mencapai kaisar sakra surga di masa depan dan membutuhkan obat-obatan surgawi kelas 9 itu, apakah dia masih meminta apapun yang dia suka? Ya, itu karena kegunaan catatan di slip giok ini terlalu hebat. Song Qingyang tidak ragu sedikit pun bahwa catatan ini mampu meningkatkan kekuatan jalur alkimia sekte pengobatan ekstrim secara signifikan. Setelah hari ini, semua pusat kekuatan alam kaisar di sekte tersebut mungkin akan bergegas memasuki perpustakaan kitab suci dan meminjam catatan-catatan ini. Kekuatan mereka akan meningkat pesat untuk beberapa waktu mendatang. Melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang lebih luas, Ye Yuan mengeluarkan catatan alkimia ini akan membuat kekuatan pihak aliansi surga 1 meningkat pesat. Ini akan mempunyai arti yang sangat besar dalam perang secara keseluruhan. Oleh karena itu, poin kontribusi sudah mustahil untuk diukur. Dan pengecualian dari poin kontribusi, ini mungkin belum pernah terjadi dalam sejarah sekte besar manapun sebelumnya. Dalam sejarah sekte pengobatan ekstrim, Ye Yuan adalah satu-satunya. Paman bela diri kecil ini sungguh luar biasa. Berapa banyak hal besar yang menggemparkan yang telah dia lakukan segera setelah dia memasuki sekte. Aku setuju. Catatan ini terlalu berharga. Menggunakannya secara praktis dapat membuat awal baru di tempat lain dan menciptakan sekte pengobatan ekstrim lainnya. Hadiah ini tidak berlebihan. Fan Li berkata sambil mengangguk. Aku juga tidak keberatan. Cepat dan atur. Aku akan segera mengasingkan diri. Dengan hal-hal ini, aku mungkin bisa memahami asal-usulnya. Miao Chuan terlalu tidak sabar untuk menunggu. Aku setuju. Aku juga setuju. Beberapa tokoh besar yang hadir hampir dengan suara bulat. Kemudian seluruh tempat menjadi gempar. Gila, benar-benar gila. Apakah kamu mendengarnya? Menciptakan sekte pengobatan ekstrim lainnya. Ye Yuan ini sungguh luar biasa. Orang ini benar-benar memiliki kekayaan yang luar biasa, hingga benar-benar bisa mendapatkan begitu banyak harta karun. Wang Lin mereka semua telah membakar bahan peledak. Dengan ini, mereka meledakkan diri sampai tidak ada yang tersisa. Seluruh tempat menjadi gempar, berdiskusi dengan penuh semangat. Pemandangan di depan mata mereka sungguh terlalu mengejutkan. Terutama komentar Fan Li, praktis membuat para murid sekte pengobatan ekstrim yang hadir menjadi gila. Orang ini gila kan? Hal-hal yang dapat mendirikan sebuah sekte, kamu memberikannya kepada sekte begitu saja. Semua orang egois. Nilai dari benda-benda ini cukup untuk menggerakkannya. Memulai sekte dan mendirikan faksi, berdiri dengan bangga di puncak.
Siapa yang tidak menginginkan hal seperti ini? Saat semua orang terkejut, Ye Yuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, tidak perlu. Slip giok ini, aku berencana untuk menyumbangkannya ke sekte sejak awal. Hanya saja setelah memasuki sekte tersebut, aku sangat ingin menerobos ke tingkat mendalam dan lupa menanganinya. Sekarang, itu bagus. Sekte Master, saya akan menggunakannya untuk menukar 54.450 poin kontribusi. Selain itu, hadiahi saja aku dengan obat-obatan surgawi kelas 5 sudah cukup. Detik berikutnya, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Bahkan Song Qingyang juga tercengang saat itu juga. Apakah anak ini gila? Dia sebenarnya akan menyumbangkan harta ini ke sekte secara gratis. Ini semua adalah harta yang tak ternilai harganya, kamu memberikannya begitu saja. Meskipun mereka berada di pihak penerima, Song Qingyang masih merasa itu terlalu terburu-buru dan tidak pantas. Adapun 54.450 poin kontribusi, apa artinya itu? Kamu tidak bercanda kan? Sudut mulut Song Qingyang sedikit bergerak saat dia berkata. Dia telah dikalahkan sepenuhnya oleh paman bela diri kecil ini. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika aku mengakui guru Zuo Chen sebagai guruku, aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan memberikan harta ini kepada sekte tersebut. Sebagai imbalannya, aku akan bebas menjelajahi perpustakaan kitab suci. Sekarang, karena aku sudah masuk ke perpustakaan kitab suci, tentu saja semuanya tidak perlu disebutkan lagi. Namun, aku punya permintaan. Slip giok yang aku sumbangkan ini terbuka untuk semua murid sekte secara gratis. Orang ini gila kan? Itu adalah poin kontribusi yang tidak terbatas. Dengan sumber daya yang tidak terbatas, kecepatan kultivasi akan meningkat pesat, dan dia dapat menggunakan harta agung yang tak terhitung jumlahnya untuk mempersenjatai dirinya sendiri. Dia sebenarnya tidak menginginkannya. Menyumbangkan begitu banyak catatan, hanya agar dia membayar kembali poin kontribusi perpustakaan kitab suci. Sayang sekali. Namun, Wang Lin dan yang lainnya, wajah mereka juga ditampar dengan keras. Kamu bisa mengatakan itu lagi. Wang Lin ingin menemukan lubang di tanah untuk digali sekarang. Bukankah kamu mengatakan bahwa 50.000 poin kontribusi sangat sulit didapat? Aku bisa dapat 500.000, 5 juta, 50 juta, tapi aku tidak mau. Aku hanya ingin 50.000 poin kontribusi. Bagaimana itu? Apakah wajahmu sakit? Song Qingyang terdiam. Paman bela diri kecil ini terlalu pandai dalam mengambil posisi. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, dengan begitu, sekte ini akan berhutang terlalu banyak padamu. Harta karun seperti ini sungguh mencengangkan. Jika itu adalah murid biasa dan sekte mendapat untung dari biayanya, maka baiklah. Tapi siapa Ye Yuan? Paman bela diri kecil. Bahkan jika kamu memberiku, aku tidak akan berani mengambilnya juga. Ye Yuan secara alami tahu apa yang dia pikirkan dan berkata sambil tersenyum, jika sekte master merasa kamu berhutang terlalu banyak padaku, maka aku punya saran, aku ingin tahu apakah master sekte bersedia mendengarkannya. Song Qingyang mengangguk dan berkata, katakan. Ye Yuan berkata, sekarang musuh besar telah menghadang kita, jika kita masih terbelenggu oleh konvensi lama, tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Karena sekte pengobatan ekstrim kita adalah penguasa alkimia, maka kita harus memikul tanggung jawab sebagai penguasa alkimia. Aku merasa bahwa beberapa sumber daya sekte dapat dibuka untuk seluruh surga. Seperti perpustakaan kitab suci, seperti beberapa tempat pelatihan. Saat kata-kata ini keluar, penonton menjadi gempar. Ini adalah langkah besar. Apa yang diandalkan oleh sebuah sekte untuk membangun dirinya melintasi langit adalah sumber daya ini. Oleh karena itu, tidak peduli sekte manapun, mereka akan sangat ketat dengan sumber daya ini. Ye Yuan bisa dengan mudah masuk ke perpustakaan kitab suci, itu karena statusnya cukup tinggi. Bagi murid biasa, meskipun mereka tinggal di perpustakaan kitab suci selama sehari, mereka harus menganggarkannya dengan ketat, apalagi orang di luar sekte pengobatan ekstrim. Sekarang, Ye Yuan sebenarnya akan membagikan sumber daya ini di perpustakaan kitab suci dengan surga satu benua. Ini benar-benar gila. Banyak murid memandang Ye Yuan seperti melihat orang idiot. Kamu pikir kamu ini siapa? Kapan giliranmu datang dan ikut campur dalam hal semacam ini? Tiba-tiba, sesosok muncul, menunjuk ke hidung Ye Yuan sambil memarahi, kurang ajar. Ye Yuan, kamu pikir kamu ini siapa? Bagaimana sekte ini beroperasi? Bagaimana bisa kamu berbicara sembarangan?
Semua sumber daya ini merupakan fondasi dari sekte pengobatan ekstrim kami. Membukanya ke seluruh surga berarti memutuskan fondasi sekte. Kamu punya motif jahat. Orang ini tidak lain adalah Qin San. Ahli kaisar surga luas yang perkasa ini turun secara pribadi. Namun, Ye Yuan tidak mengenalnya. Dia hanya berkata dengan ekspresi aneh, apakah kamu menjadi bodoh karena berkultivasi? Jika aku ingin memutuskan fondasi sekte, apakah aku akan tetap mengeluarkan benda-benda ini? Wajah Qin San menjadi hitam, dan dia berkata dengan sangat marah, bocah sombong. Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua dan terlibat dalam pembicaraan liar di sini. Kamu harus dihukum atas kejahatanmu. Pada saat ini, seorang tetua sekte Kaisar Sakra Surga tiba-tiba angkat bicara, Sekte Master, anak laki-laki ini terlalu angkuh, memperlakukan orang yang lebih tua dengan hina. Dia harus dibunuh. Dia dipanggil Jiang Yuandao, tokoh tulang punggung faksi konservatif. Perkataan Ye Yuan juga membuatnya sangat tidak senang. Bukan hanya dia, kata-kata Ye Yuan langsung menarik oposisi kuat dari faksi konservatif. Segera, ujung tombak dari semua pusat kekuatan alam kaisar menunjuk ke arah Ye Yuan. Saat ini, mayoritas pusat kekuatan alam kaisar yang tersisa di sekte tersebut berasal dari faksi konservatif. Oleh karena itu, suara mengecam mereka terhadap Ye Yuan semakin tinggi dibandingkan gelombang sebelumnya. Itu sebenarnya hanya sepihak. Dari mulut mereka, Ye Yuan menjadi penjahat yang melakukan kejahatan paling keji, dan mereka tidak akan puas dengan apapun selain membunuhnya. Semua orang merasa Ye Yuan sudah tamat. Menimbulkan kemarahan publik, Zuo Chen juga tidak bisa melindungimu. Meskipun Song Qingyang dan kelompok eselon atas memiliki wajah yang tenang, ada keanehan yang tak terlukiskan di hati mereka. Tidak menghormati orang yang lebih tua. Aku bahkan tidak berani bersikap tidak terkendali di depan paman bela diri kecil. Kalian sungguh luar biasa. Namun, perkataan Ye Yuan memang mempunyai implikasi yang terlalu besar. Mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Hanya saja dengan identitas Ye Yuan, karena dia mengucapkan kata-kata seperti itu, apakah itu kehendak para leluhur? Diamlah untukku, Song Qingyang berteriak dengan dingin. Dunia menjadi sunyi. Dia berkata dengan suara serius, Ye Yuan, implikasi dari masalah ini terlalu besar. Master Sekte ini tidak bisa membuat keputusan. Tapi aku akan melaporkan idemu ke Paviliun Cahaya Ekstrim dan membiarkan para tetua paviliun membuat keputusan akhir. Ye Yuan berkata sambil mengatupkan tangan. Kalau begitu aku harus merepotkan Master Sekte. Semua orang kembali gempar. Apakah langit berubah? Saran yang diberikan oleh surga penguasa suci sebenarnya akan dilaporkan ke Paviliun Cahaya Ekstrim. Terlalu gila. Seolah-olah suara tamparan wajah yang tak terhitung jumlahnya terdengar di udara. Sementara Jiang Yuandao, Qin San, dan yang lainnya menatap dengan mulut ternganga. Sekte Master dan kelompok petinggi akan benar-benar peduli dengan pandangan junior. Bahkan jika kamu menyumbangkan harta ini, kamu tidak dapat menggunakannya untuk memberikan tekanan pada sekte tersebut juga kan. Namun segera, semua orang merasa lega. Lagi pula, setelah menyumbangkan harta ini, Master Sekte membuat wajah Ye Yuan terlihat sedikit lebih baik untuk saat ini. Melapor ke Paviliun Cahaya Ekstrim. Itu tidak ada. Ye Yuan, kesempatan yang bagus sekarang. Akan sangat bagus jika kamu menukarnya dengan pil ekstrim kekaisaran juga. Kamu bahkan tidak peduli lagi dengan saudaramu. Yang King berkata dengan lemah. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, pil kekaisaran ekstrim untuk apa? Pil surgawi sekte ini juga tidak lebih dari ini, aku akan menyempurnakan yang lebih baik untukmu dan membiarkanmu tampil dan menamparkan wajah orang. Oke. Mata Yang King berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat, apakah ini nyata? Ye Yuan mengangguk dan berkata, tentu saja ini nyata. Zheng Qian mencibir dan berkata, hahaha, sentimen yang terdengar sangat bagus. Kamu pikir kamu siapa, hingga meremehkan pil surgawi sekte ini? Jangan lupa, kamu hanya alkemis kelas 5. Jadi bagaimana jika nilainya sangat dalam? Bisakah kamu menyempurnakan pil kekaisaran surgawi tingkat tinggi? Lelucon yang luar biasa. Wang Lin juga berkata dengan nada menghina, hahaha, di seluruh sekte pengobatan ekstrim, hanya ada kamu, seorang alkemis surgawi. Pakar tingkat tinggi, betapa hebatnya. Ye Yuan melirik Wang Lin dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, kakak senior Wang, apakah wajahmu tidak sakit? Wang Lin terkejut, wajahnya menjadi agak panas. Dia benar-benar terlalu tertindas. Menargetkan Ye Yuan berkali-kali, pada akhirnya,
orang ini menamparkan wajahnya setiap kali. Sungguh memalukan, kalian tentu saja bisa mengejekku. Namun, kamu harus bersiap untuk ditampar olehku. Ye Yuan berkata sambil tersenyum dingin. Kata-kata ini mendominasi. Memasuki sekte ini selama 10 tahun, berapa banyak hal besar yang telah dilakukan Ye Yuan. Mulai dari hari pertama, Ye Yuan sudah menimbulkan sensasi yang luar biasa. Lalu, setiap kali terasa lebih mengesankan dibandingkan sebelumnya, dan setiap kali lebih sensasional dibandingkan sebelumnya. Sampai sekarang, seolah-olah seluruh sekte pengobatan ekstrim berputar di sekitar Ye Yuan. Apa hak yang dimiliki oleh kultivator divergen sampah? Obat surgawi apa yang dia minum? Qin San bertanya dengan wajah serius. Teh mendalam jarum bangau, hujan ilahi 5 arah, Wang Lin melaporkan serangkaian nama obat surgawi, tatapannya penuh dengan ejekan. Qin San mau tidak mau menjadi tercengang ketika mendengarnya dan berkata, pil komprehensif tak terbatas. Wang Lin tersenyum dan berkata, tepat sekali. Anak laki-laki ini benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Baru saja menembus tingkat mendalam selama 10 tahun dan dia berani menyempurnakan pil komprehensif tak terbatas, yang dikenal sebagai yang tersulit dalam sejarah. Hahaha, Yang King itu mungkin akan ditipu sampai mati olehnya. Qin San juga tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, anak ini, sungguh, pil komprehensif tak terbatas, bahkan jika aku mengambil tindakan, kemampuan untuk menyempurnakan kualitas sejati sudah mendorongnya hingga kondisi tersulit. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk membuat ini? Di bawah tahap hidup dan mati, ada aliran manusia. Awalnya, pertempuran ini hanya antara dua orang Luo Hao dan Yang King. Itu tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Namun karena Ye Yuan, pengaruh pertempuran ini menjadi sangat besar. Bahkan Yang King sendiri mengakui bahwa dia tidak dapat bertahan satu kali pun pertukaran dengan Luo Hao. Lalu bisakah Ye Yuan menentang langit? Menakjubkan. Sepertinya di sekte, tidak ada orang yang bisa menyempurnakan pil komprehensif tak terbatas sama sekali. Apakah Ye Yuan itu akan menentang surga? Lelucon yang luar biasa. Dia adalah pusat kekuatan kelas mendalam termuda dalam sejarah. Bagaimana pil komprehensif tak terbatas bisa membuatnya bingung? Hehehe, bocah ini benar-benar banyak bicara. Serangkaian suara mengejek datang dari bawah panggung. Sudut mulut Luo Hao tidak bisa menahan sedikit pun ketika dia mendengar suara diskusi ini. Mengapa pil komprehensif tak terbatas disebut sebagai yang tersulit dalam sejarah? Itu karena itu adalah pil surgawi dengan semua atribut yang sangat langka. Apa yang disebut pil surgawi dengan semua atribut? Setelah mengkonsumsinya, kekuatan seseorang akan meroket di segala aspek. Esensi ilahi, aturan dao besar, kekuatan aturan, keilahian asal, tubuh fisik, dan sebagainya, semua aspek ini akan mengalami peningkatan menyeluruh. Pil surgawi semacam ini terdengar luar biasa, bahkan agak menakutkan. Tentu saja, karena pil ini mempunyai efek pengobatan yang luar biasa, tingkat kesulitan pemurniannya juga paling sulit di antara pil surgawi dengan peringkat yang sama. Kesulitannya sangat tinggi. Seberapa sulitkah itu? Seorang alkemis surgawi kelas 8 seperti Qin San juga tidak dapat menyempurnakan pil komprehensif tak terbatas tingkat mendalam. Dia bisa memperbaiki kualitas yang sebenarnya, tetapi efek obat dari kualitas yang sebenarnya pada dasarnya hanya sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali bagi surga penguasa sejati. Kesulitannya tinggi, tetapi efek pengobatannya biasa saja. Hanya dengan mencapai tingkat yang sangat dalam barulah ia benar-benar memiliki efek tingkat surga. Oleh karena itu, di sekte pengobatan ekstrim, tidak ada pil surgawi sama sekali. Bukan karena tidak ada yang bisa memurnikannya, tapi alam hegemon yang agung tidak akan berusaha menyempurnakan pil kekaisaran surgawi kelas 5 untuk Mukan. Selain itu, obat-obatan surgawi yang dibutuhkan oleh pil komprehensif tak terbatas juga sangat berharga. Itu bahkan lebih berharga daripada obat surgawi kelas 6. Ini karena jumlahnya terlalu langka. Itu juga merupakan sekte super seperti sekte pengobatan ekstrim. Untuk sekte biasa, mereka bahkan tidak dapat mengumpulkan obat-obatan surgawi. Oleh karena itu, ketika mereka tahu bahwa Ye Yuan akan menyempurnakan pil komprehensif tak terbatas, seluruh sekte mengejek dengan cemoohan. 2 hari yang lalu, Ye Yuan menamparkan wajah semua orang di sekte tersebut. Hari ini, semua orang datang untuk menyaksikan Ye Yuan menjadi lelucon. Di bawah panggung, Yang King tampak agak cemas. Pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai, tapi Ye Yuan masih belum datang. Apa yang kamu lihat, Yang King?
Kamu tidak akan mengira Ye Yuan bisa membawakan pil komprehensif tak terbatas dan datang membantumu mengubah nasibmu kan? Luo Hao tiba di hadapan Yang Qing dan berkata sambil terkekeh. Yang Qing berkata sambil mendengus dingin, urus-urusanmu sendiri. Wajah Luo Hao menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, Yang Qing, pamer saja. Setelah memasuki tahap hidup dan mati, kamu akan mengetahui apa yang disebut keputusasaan. Kamu membunuh adik laki-lakiku. Aku akan menghukummu dengan hukuman abadi. Mulut Yang Qing melengkung, dan dia berkata dengan nada menghina, adikmu berkolusi dengan ras darah dan membantai orangnya sendiri, melakukan kejahatan dan kelakuan buruk yang tak terhitung jumlahnya. Mendarat di tanganku, aku tidak bisa membiarkannya hidup. Bahkan jika kita melakukan ini lagi, aku akan tetap membunuhnya tanpa keraguan. Ketika dia menjalankan misi, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa adik laki-laki Luo Hao sedang berkultivasi dengan darah manusia, metodenya sangat kejam. Seniman bela diri biasa yang mati di tangannya tidak terhitung jumlahnya. Yang Qing biasanya santai, tetapi sehubungan dengan hal semacam ini, dia benar-benar tidak akan ceroboh. Oleh karena itu, dia membunuh adik laki-laki Luo Hao. Siapa yang tahu kalau orang ini sebenarnya adalah adik Luo Hao? Sebelum adiknya meninggal, dia mengirimkan informasi Yang Qing ke Luo Hao. Pada akhirnya, kedua orang itu menebarkan permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Sebelum adik laki-laki Luo Hao meninggal, dia melakukan segala sesuatunya dengan bersih. Yang Qing tidak membawa kembali bukti apapun. Sehubungan dengan Yang Qing yang membunuh seseorang dari sekte yang sama, selama itu berada di luar sekte pengobatan ekstrim, tidak ada batasan ini. Dengan cara ini, kedua orang itu masing-masing berpegang pada versi mereka masing-masing dan hanya bisa menggunakan pertarungan hidup dan mati untuk menyelesaikannya. Ketika Luo Hao menantangnya, Yang Qing juga bukan orang yang pengecut, langsung menerimanya. Meskipun dia jelas tahu bahwa dia bukan tandingannya. Luo Hao menatap Yang Qing sekilas dan berkata dengan dingin, teruslah menyusun tuduhan. Sebentar lagi, kamu tidak akan bisa bicara lagi. Waktu perlahan berlalu. Ye Yuan masih belum berniat untuk muncul. Luo Hao melompat ke panggung hidup dan mati dan berteriak, Yang Qing, waktunya telah tiba. Mengapa kamu tidak segera datang untuk bersiap menghadapi kematian? Mulut Yang Qing melengkung, dan dia berkata, masih ada 15 menit. Apa yang membuatmu cemas? Hahaha, Yang Qing, berhentilah berjuang. Ye Yuan terlalu banyak membual. Dia benar-benar tidak akan berani datang. Kata Zheng Qian sambil tertawa keras. Kenyataannya, itulah yang dipikirkan semua orang. Hal tersulit dalam sejarah tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Bagi pusat kekuatan tingkat tinggi, ini juga merupakan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Yang Qing, putus asa. Jika Ye Yuan berani datang, aku akan memenggal kepalaku agar kamu menendangnya seperti bola. Wang Lin juga berkata sambil tersenyum dingin. Yang Qing meliriknya dan berkata dengan dingin, Qing ini ingat apa yang kamu katakan. Saat dia berkata begitu, hati Yang Qing juga sedikit gugup. Waktu hampir habis. Ye Yuan bahkan tidak menunjukkan sedikit pun bayangan. Bajingan, cepat datang. Jika kamu tidak datang, aku akan mati. Yang Qing mengutuk dengan liar di dalam hatinya. Luo Hao tersenyum dingin dan berkata, menunda waktu tidak dapat mengubah hasil akhir. Lupakan saja dia tidak berani datang. Bahkan jika dia benar-benar menyempurnakan pil komprehensif tak terbatas, kamu pasti akan mati hari ini juga. Saat dia berkata, dia tiba di depan hakim dan berkata dengan tangan terkepal, Paman bela diri, waktunya telah tiba. Pusat kekuatan alam kaisar itu mengangguk sedikit dan berkata kepada Yang Qing, waktunya sudah habis. Yang Qing, naik ke panggung. Wajah Yang Qing menjadi hitam. Berandal ini benar-benar mendukungnya. Persetan denganku. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengulur waktu lagi. Tak berdaya, dia hanya bisa melompat ke atas panggung. Tangkap, saat dia tergantung di udara, seberkas cahaya mengalir melintas dan terbang lurus ke arahnya. Yang Qing sangat gembira, mengambil botol dan mendarat di atas panggung. Tanpa ragu sedikit pun, Yang Qing segera membuka botol itu dan menenggaknya dalam satu tegukan. Setiap orang tidak mempunyai waktu untuk menentukan apakah itu adalah pil komprehensif tak terbatas atau bukan. Dan baru pada saat inilah sosok Ye Yuan perlahan muncul. Seluruh penonton gempar. Orang ini benar-benar datang. Benda yang tadi adalah pil komprehensif tak terbatas. Orang ini tidak akan secara acak mendapatkan pil surgawi kan. Ekspresi Luo Hao berubah,
dan dia berkata kepada hakim, waktunya sudah habis. Paman bela diri, tolong umumkan permulaannya segera. Hakim mengangguk dan berkata, memasuki tahap hidup dan mati adalah tanggung jawab kalian sendiri. Mulai, Luo Hao tidak merasa bahwa Ye Yuan benar-benar bisa menyempurnakan pil komprehensif tak terbatas yang bermutu tinggi, tapi dia tidak akan memberi Yang King kesempatan untuk menyempurnakan pil surgawi. Ini adalah tahap hidup dan mati. Itu bukan bahan tertawaan. Benar atau tidak, belum terlambat untuk memverifikasi setelah Yang King meninggal. Hah! Luo Hao menebaskan pedangnya, segera menimbulkan angin dan awan. 3 kekuatan aturan segera dilakukan olehnya secara ekstrim. Dia jenius. Saat pedang ini keluar, lupakan Yang King, bahkan saudara laki-laki senior dan juniornya, yang juga merupakan alam kaisar setengah langkah, sama sekali tidak dapat memblokirnya juga. Satu pedang dan mereka akan menemui kematian yang kejam. Tapi, ketika dia melihat tatapan lucu di mata Yang King, ekspresinya berubah dengan liar. Di sini, seluruh tubuh Yang King langsung pecah ketika pil obat memasuki perutnya. Dia hanya merasa seolah jiwanya akan naik. Perasaan yang membebaskan itu membuatnya tidak bisa menahan erangan. Terlalu luar biasa. Dalam sekejap, dia merasa kekuatannya seperti air pasang. Itu meningkat tajam dan gila-gilaan. Aku merasa agak kembung. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a